Kucing liar yang aku pungut ini sepertinya agak aneh. Kenapa dia mirip banget sama si ratu sekolah yang sombong di sekolahku? Jadi aku kasih dia nama. Aku merasa kamu mirip banget sama ratu sekolah di tempatku. Sombong. Dan gak sopan. Namanya Xiaoxi. Jadi kamu kupanggil Xiaoxi saja, ya? Tapi kucing kecil itu langsung marah. Dasar kamu ini jahat. Xiaoxi, mulai sekarang aku adalah tuanmu. Dengar, ya? Tatapan si kucing jadi lembut. Baguslah kalau kamu paham. Xiaoxi baik banget. Karena pagi tadi sempat hujan. Dan aku meminjamkan payungku ke Zhao, si ratu sekolah. Jadi aku kehujanan sepanjang jalan. Rasanya lengket banget. Pada saat yang sama, Xiaoxi menatapku dengan mata besarnya. Seolah bertanya kapan bisa makan. Tapi aku melepas baju begitu cepat, dia kaget. Zhao, si ratu sekolah yang dingin dan murni. Baru pertama kali lihat tubuh atas cowok telanjang. Perutnya datar. Bahkan ada bentuk six-pack-nya. Dasar mesum. Wajah kucing Xiaoxi merah seperti terbakar. Langsung kabur ke bawah ranjang dengan panik. Aku bukan sengaja, kok. Melihat si kucing seperti melarikan diri. Aku pun bingung. Apaan sih? Kucing betina ini bisa malu juga rupanya. Padahal kita beda spesies, kan? Mungkin karena terlalu sering dingin. Jadi lihat orang juga jadi kelihatan tampan. 2,5 menit kemudian. Setelah mandi aku ke dapur. Karena mempertimbangkan selera kucing, aku tambahkan lebih banyak udang ke nasi goreng. Xiaoxi duduk di meja makan berhadapan denganku. Makan dengan lahap. Bagi Xiaoxi, Limo sebenarnya orang yang baik, bisa masak, dan sayang hewan. Cuma nilai pelajarannya jelek. Selain itu sih nggak ada kekurangan. Tingginya juga 1,8 meter. Kalau dia rajin belajar sedikit, pasti jadi idola sekolah. Tapi sayang, dia malas belajar. Xiaoxi, kamu suka udang, kan? Besok aku masak lagi. Kamu pasti senang. Kucing itu mengangguk. Matanya bersinar. Seperti mengerti. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Xiaoxi masih tidur. Dia melingkar di sofa. Kelihatan nyaman sekali. Aku tidak tega membangunkannya. Jadi aku berangkat sekolah sendiri. Di sekolah, aku melihat Xiaoxi. Dia tampak lelah. Matanya merah. Seperti kurang tidur. Aku bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia hanya mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Aku merasa khawatir. Tapi tidak tahu harus berbuat apa. Setelah pulang sekolah, aku kembali ke rumah. Xiaoxi menyambutku. Dia tampak ceria. Aku mengelus kepalanya. Dia mendengkur pelan. Aku merasa tenang. Malam itu, aku memasak udang lagi. Xiaoxi makan dengan lahap. Aku senang melihatnya bahagia. Setelah makan, kami duduk di sofa, menonton TV bersama. Dia tidur di pangkuanku. Aku mengelus bulunya. Dia tampak puas. Aku berpikir, apakah mungkin nilai aku itu peringkat 1 di seluruh sekolah? Tahu nggak? Xiaoxi adalah Xiaoxi. Masih berani ngira bisa ngalahin aku cuma pakai kelas online. Teori kayak gitu. Nggak tahu siapa yang kasih dia keberanian. Bener-bener nekat. Meong-meong gelombang. Aku mendongak dan melihat mangkuk logam kosong. Udah habis lagi? Kamu itu kucing atau babi sih? Meong. Xiaoxi tampak galak tapi imut. Menatapku dengan kesal. Bener juga. Sekarang aku emang jadi seekor kucing. Tapi energi yang kubutuhkan sama seperti manusia. Kalau nggak makan banyak, mana cukup? Tadi malam cuma makan dikit. Kupikir udah cukup kenyang. Ternyata tengah malam udah kelaparan. Kalau nggak ada kursus online buatku, berarti aku balik jadi kaum rebahan lagi. Aku menghela napas. Lalu rebahan di tempat tidur. Saat itu, Xiaoxi juga sudah kenyang. Dengan wajah puas, dia bergulung di karpet. Tapi belum sempat senang-senang. Kalimatku selanjutnya langsung membuatnya kesal. Ngomong-ngomong, Xiaoxi, kamu belum mandi sejak datang ke sini, kan? Meski bulumu kelihatan bersih. Siapa tahu banyak bakteri. Gimana kalau aku mandikan kamu? Xiaoxi langsung terkejut mendengarnya. Langsung lari masuk ke bawah ranjang. Aku ini perempuan, tahu. Aku kan seorang ratu sekolah. Tinggal di rumahmu aja udah cukup aneh. Sekarang kamu mau mandiin aku juga? Enggak boleh.
Sama sekali nggak boleh. Zhao Xi yang sekarang jadi kucing geleng-geleng panik di bawah ranjang. Ini bukan hal yang pantas terjadi padanya. Dia itu suci, tahu. Kalau Li Mo benar-benar memandikannya, dia nanti nggak bisa menikah. Meskipun sekarang tubuhnya kucing, tetap nggak boleh. Masih nggak mau mandi? Kamu ini beneran kucing jorok, ya? Berbeda banget sama ratu sekolah kita. Katanya dia itu punya OCD soal kebersihan. Xiao Xi mendesis kesal di bawah ranjang. Memang dia punya OCD. Tapi menjaga kehormatan diri jauh lebih penting, kan? Dasar brengsek, Li Mo. Kalau kamu mau mandiin nona ini, tunggu 100 tahun lagi. Untungnya kalimatku selanjutnya bikin dia sedikit tenang. Ya udah. Hari ini aku juga capek. Kalau kamu nggak mau mandi, ya udah. Tapi besok kamu harus mandi. Kamu nggak bisa kabur. Ngerti nggak? Aku mengetuk sisi ranjang. Xiao Xi langsung gemetar di bawah kasur. Ini ancaman. Ancaman terang-terangan. Kucing jorok nggak boleh maki-maki. Awo gelombang. Tiruin anjing juga nggak berguna. Aku mematikan lampu. Dan langsung tertidur. Malam pun tenang. Pagi pun tiba. Seperti kemarin. Begitu aku bangun, Xiao Xi sudah tidak ada. Aku nggak heran. Kupikir dia lagi jalan-jalan pagi. Kucing muda kan nggak perlu kerja buat beli ikan kecil. Tugasnya cuma main-main. Jadi setelah sikat gigi cuci muka, aku pun berangkat sekolah bawa ransel. Begitu sampai di kelas, aku taruh ranselku. Mimpi yang berat. Bikin temanku Lao Song kaget. Waduh, Li, kamu bawa batu bata ke kelas? Aku menggeleng. Mengambil setumpuk buku mengkilap dari tas. Ini semua buku pelajaran selama 3 tahun SMA. Lao Song pun tampak paham. Masih baru ya? Pantas aja dari peringkat 3 saat masuk, sekarang jadi 3 terbawah. Dengar itu. Aku hanya menghela napas. Itu masa lalu yang tak ingin kuingat. Udahlah, jangan dibahas lagi. Aku mau menghafal. Aku buka buku pelajaran. Dengan kemampuan ingat luar biasa ini, dalam 3 menit langsung habis. Saat aku lagi semangat baca buku, tiba-tiba terdengar jeritan heboh di lorong. Lihat, si ratu sekolah datang. Dia ngapain ke kelas 2 kita? Begitu suara itu muncul, orang-orang langsung berkerumun. Tampak Zhao Xi membawa tumpukan buku catatan. Melangkah anggun dari kelas 1 ke pintu kelas 2. Sepatunya berbunyi klik-klak di lantai. Dalam tatapan semua siswa, dia perlahan berjalan ke mejaku. Lalu meletakkan catatan tebal itu di mejaku. Brak, suara keras membuatku kaget saat lagi baca buku. Kenapa kamu ke sini? Ini apa? Buatku. Kenapa kamu datang ke sini? Dan ini, maksudnya untukku? Iya. Buat kamu. Aku meletakkan buku matematika. Mengambil buku catatan paling atas dan membuka. Isinya penuh dengan catatan matematika. Semua poin penting dari pelajaran ini ada di sana. Wah, ini catatan Dewi juara kelas. Aneh, kenapa dia tahu aku tiba-tiba ingin rajin belajar? Aku menatapnya lekat-lekat, seolah ingin menemukan jawaban dari wajah cantiknya. Zhao Xi belum pernah ditatap seintens itu oleh cowok. Pipinya langsung memerah. Semua siswa di sekitar pun terdiam terpukau. Lalu mereka menatap ke arahku. Wajah mereka makin kesal. Apa yang dia lakukan? Apa hubungan mereka? Iya, padahal dia murid paling bodoh. Kok bisa dekat sama si Dewi? Jangan-jangan, Zhao Xi suka sama dia? Nggak mungkin banget. Saat bisik-bisik makin heboh, Zhao Xi nggak tahan lagi dengan tatapanku. Mukanya merah padam. Dia langsung membalik badan. Bergegas pergi keluar. Tepat saat itu, guru matematika kelas 2 datang. Dia sempat kaget lihat Zhao Xi. Bukankah itu Zhao Xi peringkat 1 sekolah? Ngapain dia ke kelas 2? Tapi dia tidak berpikir panjang. Mungkin Zhao Xi salah masuk kelas. Setelah melihat Zhao Xi keluar dari pintu, aku pun perlahan menurunkan pandangan. Apakah ini karena hujan kemarin? Pikirku. Aku tersenyum kecil. Gadis ini menarik juga. Sepertinya dia nggak sedingin yang terlihat. Dalam satu pelajaran, aku membaca semua catatan dari Zhao Xi. Dan begitu selesai, semua tulisan rapi itu terekam jelas di otakku. Seperti pendekar kungfu yang mendapat pencerahan. Aku jadi sangat percaya diri. Lao Song, ujian bulan depan aku bakal juara kelas.
Lao Song menoleh heran. Serius? Kamu lupa kemampuan menghafalku yang menakutkan. Ditambah lagi catatan Zhao Si. Sudah pasti bisa. Lao Song mendengar nama Zhao Si. Langsung penasaran. Li, kamu sama si ratu sekolah itu ada apa? Kok dia baik banget ke kamu? Baik dari mana? Dia cuma ngajak ngobrol. Dan kasih aku catatan. Itu karena kemarin hujan. Aku pinjamin dia payung dan sepatu bot. Nggak ada yang lain. Yakin? Lao Song menarik napas lega. Berarti aku masih ada peluang. Aku cuma tersenyum kecil. Menurutku sih nggak ada. Saat kami sedang ngobrol, tiba-tiba sepotong kapur dilempar ke kepala Lao Song. Kalian masih sempat ngobrol? Naik ke depan, selesaikan soal ini. Lao Song langsung beku. Ngerjain soal? Gila. Aku itu peringkat kedua dari belakang. Gimana bisa ngerti soal matematika sesulit ini? Tapi dia tetap berdiri. Bilang terus terang. Guru matematika tertawa sinis. Nggak usah tanya. Limo, kamu juga pasti nggak bisa, kan? Aku pun mengangguk pelan. Padahal setelah baca catatan Zhao Si, soal ini jadi gampang banget. Tapi aku nggak mau pamer sekarang. Aku mau bikin kejutan pas ujian nanti. Namun guru matematika makin sombong setelah itu. Orang seperti kalian cuma buang-buang sumber daya. Dibilang parasit aja masih mending. Lalu dia menulis langkah penyelesaian soal di papan. Kalaupun aku tulis, kalian ngerti nggak? Lao Song geleng-geleng. Nggak ngerti. Kalau gitu keluar dari kelas. Lao Song jadi malu. Ia berjalan lesu keluar kelas. Tapi saat aku mau keluar juga, aku tiba-tiba sadar metode penyelesaiannya salah. Ini bisa menyesatkan murid lain. Sebagai siswa terbelakang, aku maju ke depan dan tunjukkan kesalahan itu. Pak, langkah kedua Anda itu salah. Kalau grafik fungsi simetris terhadap titik asal, f, x, bisa jadi nilai maksimum. Tapi asumsi ini tidak valid. Itu adalah syarat utama dalam soal. Tolong perhatikan soalnya baik-baik. Jangan menyesatkan murid. Begitu aku selesai bicara, semua murid langsung terdiam. Bahkan guru matematika pun tertegun. Dia tak menyangka siswa yang dikenal pemalas bisa bilang dia salah. Lebih mengejutkan lagi, begitu dia menatap papan tulis dan memeriksa ulang soalnya, ternyata memang dia yang salah langkah. Baru saja dia maki aku, sampah. Kalau begitu, dia lebih buruk dari sampah, dong. Menyadari itu, dia langsung terpaku. Dia nggak tahu harus gimana. Pak Guru kenapa diam? Jangan-jangan memang salah. Tapi aku udah salin setengah nih. Seriusan. Saat semua murid kebingungan, guru matematika tiba-tiba melempar buku pelajaran dan keluar kelas karena malu. Melihat itu, aku cuma bisa geleng kepala. Tinggalin jawaban salah begitu saja. Parah banget. Aku pun naik ke depan, menghapus jawaban yang salah dan menulis jawaban yang benar. Lalu aku jalan keluar kelas dengan santai. Di koridor, semua orang di kelas diam selama 3 detik. Lalu langsung heboh. Gila, Limo kok tiba-tiba jago banget. Bukannya dia nggak pernah dengerin pelajaran. Jangan-jangan gara-gara Zhao Si. Pantes tadi si Dewi bawain catatan segunung. Pasti diajarin langsung tuh. Iri banget. Sementara itu, Lao Song yang lagi berdiri di koridor pun angkat jempol. Limo, kamu bikin kami para siswa terbelakang bangga. Tenang, tetap tenang. Aku tersenyum santai. Tapi aku nggak tahan buat melirik ke kanan. Lewat kaca, aku bisa melihat ke dalam kelas 1. Zhao Si sedang duduk di sana. Kedua kakinya bergoyang kecil. Kelihatannya suasana hatinya sedang bagus. Pantas saja semua cowok di sekolah suka dia. Cuma lihat punggungnya aja udah bikin deg-degan. Mungkin karena aku menatapnya lama. Tubuh Zhao Si tiba-tiba kaku. Seolah menyadari sesuatu. Dia perlahan menoleh. Pandangan kami bertemu. Tepat di udara. Lalu langsung mengalihkan pandangan. Zhao Si. Saat itu seperti gadis pemalu. Wajahnya merah merona. Kakinya pun berhenti bergoyang. Menunduk dalam-dalam. Seolah sepenuhnya fokus pada buku pelajaran. Melihat itu, aku hampir tak percaya. Banyak tanda tanya muncul di kepala. Kenapa dia langsung merah waktu lihat aku? Aku cuma pinjamin payung dan sepatu. Bukan celana dalam juga kan? Kenapa harus malu? Tapi Zhao Si nggak mikir begitu.
Si bajingan Limo itu pengen mandi bareng denganku. Dan dia pernah lihat aku bugil waktu aku jadi kucing. Mana bisa aku nggak malu? Tiba-tiba, bel pelajaran pun berbunyi. Gedung sekolah yang tadinya tenang jadi ramai lagi. Zhao Xi dan ketua pelajaran bahasa Inggris, Zhong Sukin, keluar dari kelas bersama. Zhong Sukin adalah sahabat baiknya. Semacam sahabat karib. Zhao Xi, soal matematika terakhir itu. Aku nggak ngerti. Nanti ajarin aku ya. Zhao Xi mengangguk tanpa fokus. Dan saat melewatiku, dia langsung menunduk. Sejak jadi kucing peliharaanku, dia jadi panikan tiap lihat aku. Melihat itu, sebuah pikiran aneh muncul di kepalaku. Gadis ini mirip banget sama Xiao Xi di rumah. Tiap aku ngomong, dia pasti panik kabur kemana-mana. Apa mungkin Zhao Xi itu Xiao Xi juga? Enggak mungkin. Zhao Xi itu gadis manusia yang nyata. Dan Xiao Xi itu cuma seekor kucing. Mana mungkin dua makhluk beda alam bisa sama? Pasti cuma kebetulan. Sore itu, setelah pulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Begitu buka pintu, kulihat Xiao Xi sedang nonton TV. Dengan dua kaki depannya melipat seperti manusia. Sambil ngemil udang kering di atas meja. Aku langsung merinding. Ini aneh banget nggak sih? Cara duduk dan makannya kayak manusia. Jangan-jangan dia beneran. Tiba-tiba, Xiao Xi menoleh ke arahku. Pandangan kami bertemu. Tatapannya penuh kewaspadaan dan ketegangan. Aku langsung panik. Nggak mungkin. Itu pasti halusinasiku aja. Aku menggeleng cepat dan masuk ke kamar. Setelah menutup pintu, aku bersandar di balik pintu. Lalu berpikir dalam hati. Kalau benar mereka orang yang sama, berarti aku pernah lihat Zhao Xi telanjang. Dan aku juga pernah mandiin dia. Lalu aku bilang dia kucing jorok, dan aku suruh dia makan di lantai. Astaga, kalau semua itu benar. Aku tamat. Dia pasti benci aku setengah mati. Aku bakal jadi musuh terbesar dalam hidupnya. Kalau begitu aku harus hati-hati. Aku menepuk pipiku. Mencoba menyadarkan diri. Lalu menarik napas panjang. Dan perlahan membuka pintu lagi. Di luar, Xiao Xi masih duduk di sofa. Menonton sinetron dengan santai. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Berusaha bersikap biasa. Tapi jantungku deg-degan. Saat aku duduk di sebelahnya, Xiao Xi langsung melirikku. Lalu berkata pelan, "Apa?" Aku langsung tegang. Gak apa-apa. Cuma pengen duduk deket kamu." Xiao Xi menyipitkan mata. Wajahnya penuh kecurigaan. Tapi dia nggak bilang apa-apa lagi. Kembali fokus menonton drama. Aku pun diam saja. Sambil melirik dia pelan-pelan. Dan membandingkan dengan Zhao Xi di sekolah. Wajah, suara, bahkan ekspresi mereka. Mirip banget. Apa benar mereka orang yang sama? Aku harus pastikan. Aku berpikir cepat. Lalu berpura-pura berkata santai. Xiao Xi, kamu suka matematika? Gak. Xiao Xi refleks menjawab cepat. Suka banget. Aku bahkan ranking 1. Begitu selesai ngomong. Dia langsung kaku di tempat. Matanya melotot. Baru sadar keceplosan. Wajahnya langsung pucat. Aku langsung berdiri dan menunjuk dia. Kamu beneran Zhao Xi, kan? Kamu gak bisa bohong. Kamu akhirnya ngaku juga. Xiao Xi langsung panik. Melompat dari sofa dan lari. Enggak. Kamu salah orang. Aku cuma kucing. Aku bukan Zhao Xi. Tapi aku nggak menyerah. Langsung mengejar dia ke ruang tamu. Lalu ke dapur. Lalu ke balkon. Sampai akhirnya, dia nggak punya tempat kabur lagi. Aku maju perlahan. Menatapnya dengan senyum menang. Sekarang kamu nggak bisa kabur lagi. Aku tahu semuanya. Sejak awal kamu udah aneh banget. Kamu terlalu mirip Zhao Xi. Cara kamu duduk. Cara kamu bicara, semua sama persis. Dan hari ini kamu keceplosan sendiri. Aku yakin 100% sekarang. Xiao Xi terduduk lemas di sudut balkon. Telinganya tertunduk pasrah. Dia tahu, semuanya sudah ketahuan. Dan dia tidak bisa lari lagi. Aku cuma terbangun dalam tubuh seekor kucing. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Tapi semua ini nyata. Aku adalah Zhao Xi yang kamu kenal. Aku menarik napas dalam. Meski sudah menebaknya sejak lama.
Tapi mendengarnya langsung tetap bikin kaget. Zhao Si menatapku penuh harap. Kamu gak jijik kan? Aku tinggal di rumahmu, tidur di sofamu. Bahkan kamu mandiin aku. Wajahnya memerah. Pasti dia sangat malu saat ingat itu. Tapi aku malah tertawa kecil. Enggak lah, kenapa harus jijik? Kalau bukan kamu yang jadi kucing. Aku pasti kesepian banget. Terima kasih udah nemenin aku. Mata Zhao Si membelalak. Seolah nggak percaya dengan apa yang kudengar. Lalu perlahan, dia tersenyum. Senyuman yang tulus dan lembut. Mata bulatnya berkilau terang. Tiba-tiba, dia melompat ke arahku. Memelukku erat dengan kedua kaki depannya. Terima kasih, Limo. Kamu baik banget. Lebih baik dari yang kupikir. Aku mengelus kepalanya perlahan. Rasanya hangat dan nyaman. Dalam hati, aku berbisik. Mungkin, ini bukan hal yang buruk. Mungkin takdir memang mempertemukan kami. Dari hari itu, aku dan Zhao Si jadi lebih dekat. Meski dia masih dalam wujud seekor kucing. Tapi dia tetaplah Zhao Si yang aku kenal. Ratu sekolah yang pintar dan cantik. Dan sekarang, juga jadi temanku. Teman yang sangat spesial. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa kembali jadi manusia. Dan saat hari itu tiba, aku pasti akan menunggunya. Dan berkata padanya, selamat datang kembali, Zhao Si. Hari-hari pun berlalu. Zhao Si masih belum bisa kembali jadi manusia. Tapi aku tetap sabar menunggu. Aku percaya, waktu itu akan datang. Sampai suatu malam, aku sedang tertidur pulas. Dan tiba-tiba terbangun. Karena ada cahaya terang dari ruang tamu. Aku mengucek mata dan berdiri. Lalu berjalan pelan keluar kamar. Saat itu aku melihat. Sosok cahaya melayang di ruang tamu. Cahaya itu menyilaukan. Dan di dalamnya, ada bayangan tubuh manusia. Aku terpaku di tempat. Jantungku berdebar kencang. Tak lama kemudian, cahaya itu memudar. Dan seseorang berdiri di hadapanku. Itu, Zhao Si. Dia sudah kembali. Dengan tubuh manusia aslinya. Rambut panjangnya terurai. Matanya bercahaya. Dan senyumannya lembut. Zhao Si melangkah pelan. Lalu memelukku erat. Limo. Aku kembali. Aku membalas pelukannya. Tak bisa menahan air mata. Akhirnya kamu kembali juga. Selamat datang, Zhao Si. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku tahu. Hidupku akan berubah selamanya. Mulai hari itu, kami menjalani hidup bersama. Belajar bersama. Masak bersama. Tertawa dan menangis bersama. Hidup menjadi lebih indah. Karena aku memiliki dia. Zhao Si. Gadis yang pernah jadi kucing. Dan sekarang jadi milikku. Zhao Si menggertakkan gigi dan mencoba berdiri. Tamat. Tanpa sengaja menginjak batu. Tidak apa-apa kok. Bisakah kamu antar aku ke ruang medis? Oke. Aku bantu kamu berdiri. Pelan-pelan coba berdiri ya. Di bawah tatapan banyak orang. Zhong Suking menopang Zhao Si. Berjalan sangat lambat di lapangan. Zhong Suking juga seorang gadis. Dan tenaganya tak seberapa. Menopang ratu sekolah yang pergelangan kakinya bengkak. Benar-benar semakin lambat. Aku yang melihat dari samping pun mengernyitkan dahi. Ini bahkan lebih lambat dari kura-kura merangkak. Kalau jalan seperti ini, mungkin sampai jam istirahat habis pun belum sampai ruang medis. Meski aku dan Zhao Si bukan teman. Tapi aku pernah menerima catatan pelajarannya. Setelah ragu sebentar, aku tetap melangkah mendekat. Kalian jalan seperti ini sampai kapan? Sampai ke ruang medis. Kakimu sudah keburu rusak. Biar aku saja yang mengantarmu. Sambil bicara aku ulurkan tanganku ke Zhao Si. Zhong Suking di samping langsung mengerutkan alis. Dalam hati, mana mungkin Xiao Si mau kamu bantu? Lihat diri kamu dulu deh. Namun detik berikutnya, dalam tatapan terkejutnya, Zhao Si perlahan menaruh tangan di bahuku. Terima kasih, tidak perlu terima kasih. Anggap saja balas budi atas catatan pelajaran. Aku berjongkok, membiarkan Zhao Si naik ke punggungku. Saat merasakan tekanan lembut, wajah Zhao Si kembali memerah. Dia juga merasa aneh. Kenapa sama sekali tak merasa terganggu saat disentuh oleh Limo? Mungkin karena saat jadi kucing, terlalu sering disentuh olehnya. Aku menggendong Zhao Si yang terkilir dan pergi dari lapangan. Sampai bayangan kami menghilang.
Baru para siswa laki-laki tersadar. Lalu seruan patah hati pun bermunculan. Astaga, katanya dia punya misofobia. Katanya tak mau disentuh laki-laki. Kenapa dia bisa tidur di punggungnya? Apa misofobianya hilang sesaat? Kenapa bisa begitu? Kenapa bukan aku orangnya? Para cowok di lapangan nyaris meledak karena iri. Bahkan Zhong Suking masih berdiri terpaku. Tak bisa bereaksi. Saat itu di pikirannya cuma ada satu hal. Apakah itu benar-benar Zhao Si yang aku kenal? Di sisi lain, aku sedang menggendong Zhao Si menuju ruang medis. Tubuh Zhao Si hangat. Masih terasa panas. Kulitnya lembut dan halus saat disentuh. Lembut dan jinak. Jauh lebih menyenangkan dari kucing kotorku di rumah. Setidaknya dia tak punya cakar tajam. Dan tidak mencakar orang. Situasinya agak canggung. Jadi aku coba cari topik pembicaraan. Aku sudah baca catatan pelajaranmu. Nanti sebelum pulang akan aku kembalikan. Kayaknya aku belum bisa kalahkan kamu di ujian bulan ini. Tapi kalau coba terus, pasti bisa. Kalau rekor 3 tahun berturut-turutmu dikalahkan. Jangan nangis ya. Zhao Si mendengarkan dengan tenang. Sesekali berkedip pelan. Bahkan secara refleks menyandarkan wajah ke bahuku. Itu gerakan yang spontan. Setelah melakukannya pun dia sendiri kaget. Kenapa kamu gesek-gesek begitu? Yang sakit kaki, bukan tangan. Pakai tangan aja garuk sendiri. Zhao Si mengerang pelan. Hampir saja ingin gigit aku. Aku melirik ke belakang. Sebenarnya kamu orangnya baik juga. Kalau kamu bisa lebih banyak ngomong. Jangan kayak ogah-ogahan gitu. Mungkin kita bisa jadi teman. Zhao Si menjawab pelan. Dia bahkan langsung lupa bahwa kakinya sedang cedera. Entah kenapa, dia merasa nyaman. Hampir ingin mendengkur. Aku menghela napas. Bisakah kamu berhenti ngomong kata demi kata gitu? Sekarang 2 kata 1 kali ngomong, gitu. Ya ampun. Aku ngedumel dalam hati. Memang deh, Dewi itu cuma enak dilihat dari jauh. Kalau beneran nikahin, 3 hari gak bisa ngomong 10 kata pun. Itu pasti jadi kesepian banget. Pikiranku sampai ke situ. Aku sedikit mengangkat tubuhnya. Lalu masuk ke ruang medis sekolah. Bu guru, ada di dalam nggak? Ada pasien nih. Ngomong apa itu? Cedera kok dibilang pasien? Seorang dokter wanita berusia 30-an mengenakan jas putih keluar dari dalam. Lagi pelajaran olahraga. Nggak sengaja terkilir kakinya. Tolong diperiksa ya, Bu. Aku meletakkan Zhao Si di atas ranjang. Menunjuk ke pergelangan kakinya yang cedera. Tapi si dokter hanya melirik sebentar. Lalu menatapku. Tolong bantu lepasin kaos kaki dan sepatunya. Mendengar itu, mataku langsung membelalak. Bukan pacarnya, lo Bu. Jangan asal nuduh ya. Saya siswa teladan yang gak pacaran dini. Dokter wanita itu hanya nyengir dingin. Udahlah, aku juga pernah muda dulu. Gak usah sok polos. Cepat buka. Aku agak pasrah. Akhirnya berjongkok di depan si ratu sekolah. Sempat ragu sebentar. Lalu aku menatap ke atas. Zhao Si, kakimu gak bau kan? Aku dengar katanya cewek cantik suka punya rahasia gelap. Zhao Si mendengus, lalu nendang aku. Kakimu sendiri yang bau. Lalu dia mendengus lagi pelan. Cepat lepasin. Gak tahu apa aku berhutang apa padamu dari masa lalu. Kenapa harus aku sih? Aku bergumam pelan. Lalu memegang kakinya. Dan melepaskan sepatu kecil Zhao Si. Kakinya yang putih bersih terlihat seperti giok halus. Kuku jari kakinya rapi dan cantik. Bisa jadi model kaki, nih. Aku refleks mencium sedikit. Wah, Wang 3. Astaga, apa jangan-jangan aku punya fetish tersembunyi? Untuk mengalihkan rasa canggung, aku pura-pura batuk 2 kali. Lalu menoleh ke arah dokter. Bu, sudah saya lepasin. Oke. Dokter wanita itu jongkok dan menekan pergelangan kakinya. Kenapa bisa bengkak parah gini? Harusnya nggak separah ini. Jangan-jangan ini cedera lama ditambah yang baru. Zhao Si ragu sejenak. Lalu mengangguk pelan. Dulu waktu balet pernah terkilir juga. Oh, jadi kamu penari balet. Dokter wanita itu mengangguk paham. Sekarang pijat sendiri dulu ya. Nanti saya kasih obat oles. Sayang, di sini nggak ada es batu. Kalau ada pasti lebih efektif. Zhao Si menurut, mulai memijat sendiri pergelangan kakinya. Tapi saat dia melirik ke arahku, dia kaget karena aku sudah tak ada di sana. Udah pergi?
Pikiran itu membuat matanya tampak sedih. Aneh banget sih. Aku lagi ngarepin apa sih? Dia pergi wajar aja, kan? Aku juga bukan siapa-siapanya. Tapi saat menunduk, dia tiba-tiba bengong. Kaos kakiku kemana? Di saat yang sama, di kantin sekolah, aku sedang menyelipkan es krim ke dalam 2 kaos kaki Zaoxi. Melihat itu, pemilik kantin merinding. Itu kaos kaki cewek, kan? Kamu masih SMA? Jangan aneh-aneh. Es krim kayak gitu lebih enak ya? Tapi aku malah terkejut dan mataku melebar. Ide bagus juga ya. Ibu ini pengalaman banget. Di ruang medis, sang dokter wanita kembali masuk dengan kotak P3K. Melihat ke sekeliling ruangan, tiba-tiba mengernyitkan dahi. Pacarmu mana? Pergi? Cantik-cantik kok pacarnya begitu nggak niat. Mendengar itu, mata Zaoxi kembali menunjukkan kesedihan. Tapi lalu dia seperti teringat sesuatu. Dan menoleh. Bu, ibu lihat kaos kaki saya nggak? Kaos kaki? Dokter wanita itu tercengang sebentar. Pandangan matanya melirik ke dinding timur ruangan. Di sana tergantung poster edukasi. Isinya adalah panduan pertolongan pertama untuk siswa. Di bagian ketiga tertulis cara tangani pergelangan kaki terkilir. Masukkan es ke dalam kaos kaki, lalu kompres selama 40-60 menit. Tapi poster itu jarang dilirik orang. Biasanya hanya untuk pajangan. Tak disangka, di era yang serba tergesa ini, masih ada cowok yang seteliti dan sepeduli itu. Dokter wanita berusia 30-an itu, mendadak merasa ingin jatuh cinta juga. Melihat dia diam terlalu lama, Zaoxi akhirnya bertanya lagi, Bu dokter. Barulah dia tersenyum dan menjawab, tenang aja, kaos kakimu bakal segera kembali. Dan satu lagi, aku tarik kata-kataku barusan. Zaoxi bingung, tak paham maksudnya. Maksud ibu apa? Maksudku, pacarmu itu cukup bisa diandalkan. Zaoxi semakin bingung. Dia tahu yang dimaksud pasti Limo. Tapi kenapa dibilang bisa diandalkan? Dia kan malah pergi tadi. Saat dia masih bertanya-tanya, pintu ruang medis tiba-tiba terbuka. Aku pun masuk dari luar. Di tanganku ada es loli. Dan kaos kaki miliknya. Panas banget hari ini. Bu, ini esnya buat ibu. Aku menyodorkan satu ke dokter wanita. Lalu satu lagi ke Zaoxi. Lalu aku jongkok dan menatapnya. Sambil tersenyum, aku berkata, gimana nih, putri kita masih sakit nggak? Zaoxi tak menjawab. Dia hanya menatap kaos kaki yang mengembang. Apa isinya? Kenapa basah begini? Aku tak jelaskan banyak. Langsung taruh es pack, buatan dari kaos kaki itu di pergelangan kakinya. Rasa dingin langsung menyebar, mengurangi rasa nyeri panas. Zaoxi melotot terkejut. Aku menggoda dengan sengaja. Kamu kira aku pergi beneran? Kalau aku pergi, terus siapa yang gendong kamu balik ke kelas? Mendengar ledekanku, bibir Zaoxi malah tersenyum kecil. Dia bukan cuma bikin kantong es buatku. Dia bahkan siap gendong aku kembali ke kelas. Bagus juga. Menjadikan dia sebagai tuan sepertinya tidak buruk. Setelah setengah jam, aku menoleh ke dokter di sebelah. Bu, sudah cukup belum? Mendengar pertanyaan itu, mata Zaoxi kembali menunjukkan kesedihan. Pengen dipijat lebih lama lagi. Dokter wanita melihat ke arah jam dinding. Lalu mengangguk. Beberapa hari ini jangan sampai kena air. Nanti juga cepat sembuh. Aku kaget mendengar itu. Gak boleh kena air? Harus sabar ya sampai benar-benar sembuh. Berarti gak boleh cuci kaki ya? Wah, bisa jadi bau dong. Mendengar ucapanku itu, Zaoxi langsung kesal dan menendang pantatku. Berani-beraninya nendang aku. Lain kali gak bakal bantuin kamu lagi. Aku membalas dengan kesal. Lalu menggendong dia keluar dari ruang medis. Dokter wanita menatap kami dari belakang. Hati kecilnya terasa hangat. Masa muda itu indah. Selalu membuat hati tersentuh. Di lingkungan sekolah yang luas ini, angin semilir bertiup, menggoyangkan daun-daun hijau. Terdengar gemerisik lembut. Saat itu, Zaoxi berbaring diam di punggungku. Tak mengatakan sepatah kata pun. Saat kami melintasi jembatan di danau sekolah, Zhong Suking muncul dari arah sebaliknya. Zaoxi, kamu udah baikan? Udah mendingan. Syukurlah. Sekarang waktunya makan. Ayo bareng aku. Setelah itu, dia menoleh ke arahku dengan waspada.
Kamu gak ikut makan bareng kita kan? Enggak kok. Kebetulan aku juga ada urusan lain. Setelah menyerahkan Zhao Xi ke Zhong Suking, aku pun berbalik dan pergi dengan santai. Setelah membayar kembali kebaikannya kali ini, mungkin aku dan dia takkan punya urusan lagi ke depannya. Namun saat pulang sekolah sore harinya, aku malah dihadang lagi oleh Zhong Suking. Kali ini, ekspresinya sangat serius. Aku langsung tahu pasti dia mau menginterogasi sesuatu. Ternyata benar saja. Kalau sudah menyangkut Zhao Xi, pasti gak ada hal baik yang menunggu. Aku menghela napas dalam hati, lalu menatap Zhong Suking di depanku. Ada apa ya? Aku ada hal yang ingin dibicarakan. Ganti tempat ngobrol yuk. Ya deh, kita ke taman kota aja. Taman kota sore itu cukup ramai. Kebanyakan keluarga dengan anak-anak kecil, atau pekerja muda yang ingin bersantai sepulang kerja. Zhong Suking duduk bersandar di bangku taman. Dengan wajah serius, dia berkata, Limo, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Zhao Xi? Bukannya aku sudah bilang, aku cuma minjemin dia payung dan sepatu waktu hujan. Gak mungkin cuma itu. Kalau enggak, kenapa dia bisa seakrab itu sama kamu? Mendengar itu, aku jadi terdiam. Dekat? Dari mana dia lihat aku dekat? Zhong Suking tetap bicara serius. Kamu mungkin gak tahu betapa Zhao Xi gak suka disentuh cowok. Apalagi sampai digendong. Itu hal yang mustahil. Aku jadi bingung. Aku geleng kepala. Sambil membagi-bagi potongan sosis panggang yang kubeli tadi. Di pinggiran pot bunga taman. Melihat itu, Zhong Suking tampak bingung. Kamu lagi ngapain? Di taman ini banyak kucing liar. Aku lagi bantu mereka makan enak. Mendengar jawabanku, Zhong Suking kelihatan terkejut. Kamu sering kasih makan mereka? Enggak tentu sih. Kalau lagi ingat, ya aku datang. Tapi kucing dan anjing liar di sini udah kenal aku semua. Baru saja aku ngomong begitu. Dari semak-semak terdengar suara berdesis. Seekor anjing liar hitam tiba-tiba muncul dari balik bunga. Itu Xiao Hei. Waktu pertama ketemu dia lebih kecil dari ini. Aku mengelus kepala Xiao Hei dengan lembut. Zhong Suking terdiam sebentar. Tak bisa menahan senyum kecil. Barusan, sejenak. Dia merasa cowok di depannya ini benar-benar tampan dan cerah. Apa ini cuma ilusi? Mungkin aku salah lihat. Karena dia diam saja cukup lama. Aku menoleh dan bertanya heran. Kamu masih mau ngomong sesuatu? Zhong Suking akhirnya sadar dan berkata. Kamu tahu nggak? Zhao Xi tadinya mau kuliah ke luar negeri. Tapi dia nggak suka sendirian di negeri orang. Makanya dia berusaha keras bujuk orang tuanya. Biar bisa tetap kuliah di dalam negeri. Aku mengangguk sambil berpikir. Zhao Xi yang berasal dari keluarga kaya raya. Pasti punya aturan rumah yang ketat. Memilih masa depan yang tidak pasti. Pasti butuh keberanian besar. Makanya aku gak mau ada orang ganggu fokusnya buat ujian akhir. Baiklah, aku ngerti. Mulai sekarang aku gak akan ngomong sama dia lagi. Mendengar jawabanku, Zhong Suking tercengang. Dia kok langsung setuju. Dan senyumnya, kenapa hangat banget? Penuh ketulusan pula. Kamu gak merasa aku ikut campur urusan orang? Aku tersenyum sambil menggeleng pelan. Kamu ngelakuin ini demi sahabatmu. Bukan karena niat buruk. Jadi aku bisa terima kok. Karena masalah sudah selesai. Aku merasa gak perlu berlama-lama lagi. Setelah membuang bungkus sosis ke tempat sampah, aku pun pergi meninggalkan taman kota. Tanpa menoleh lagi. Melihat itu, Zhong Suking tak tahan dan langsung berdiri. Langkahku ringan. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lumayan. Kamu tahu diri. Kukira harus buang banyak omongan buat meyakinkan kamu. Dia bergumam sendiri. Lalu refleks mengelus kepala si anjing kecil Xiao Hei tadi. Sementara itu, baru sampai rumah. Aku langsung melihat Xiao Xi meringkuk dengan wajah sedih di keset. Ekspresinya seolah berkata, kamu kemana aja sih? Aku hampir mati kelaparan. Aku jongkok dan mengelus kepalanya lembut. Maaf ya, ada sedikit urusan. Makanya pulang agak telat. Yuk, ayo makan. Bikinin kamu makan deh. Setelah bicara, aku langsung buka pintu kamar. Tapi yang mengejutkanku adalah, Xiao Xi mengeong 2 kali. Lalu masuk dengan kaki pincang. Melihat itu, aku langsung tertawa. Kenapa kaki belakangmu pincang? Berantem sama anjing liar? Miau gelombang, Xiao Xi marah dan mengayunkan kaki depannya. Gayanya lucu banget.
Kelihatan garang tapi tetap imut. Udah dibilang jangan keluyuran. Tapi kamu gak denger. Aku jongkok dan menggendongnya. Lalu mengecek kaki belakangnya. Tidak terlalu parah. Cuma sedikit bengkak. Miau gelombang, Xiaoxi terus meronta di tanganku. Kedua kakinya menendang-nendang terus. Selesai sudah, semuanya kelihatan. Dasar Limo mesum. Nama baikku hancur. Gak bisa nikah lagi deh. Setelah makan malam, aku angkat Xiaoxi lagi. Dan memeriksa lama. Tadinya aku niat mandiin dia hari ini. Tapi karena kakinya mendadak pincang. Rencana mandi batal. Kamu bisa gak sih nurut sedikit? Jangan keluyuran mulu. Aku mengelus kepalanya penuh sayang. Tapi Xiaoxi malah murung. Barusan udah diangkat dan dilihat semuanya. Harga diri udah hilang. Mandi juga jadi gak penting lagi. Untungnya itu tubuh kucing. Kalau pakai tubuh manusia asli, itu pasti memalukan banget, gak kebayang deh. Melihat dia kembali meronta, aku akhirnya berhenti menggoda. Setelah meletakkannya, aku duduk kembali ke meja dan mulai belajar. Besok adalah ujian bulanan di wilayah selatan kota. Ini adalah kesempatan untuk mengubah statusku sebagai murid bodoh. Walau semua materi sudah terekam sempurna di otakku, tapi mengulang itu tetap bermanfaat. Aku gak berharap bisa ngalahin Xiaoxi, tapi masuk 5 besar kayaknya bisa deh. Semoga aja si Zhong Suking gak sampai nangis. Saat aku fokus belajar, Xiaoxi malah mondar-mandir di kamar. Hari ini dia dengar dari Suking. Katanya kamar cowok pasti ada rahasia tersembunyi. Sudah 3 hari tinggal di sini, tapi belum sempat eksplorasi. Mikir begitu, dia melangkah dengan kaki putih kecilnya, meloncat naik dari nakas ke atas lemari. Lalu mulai mengacak-acak baju di dalamnya. Tapi tak menemukan boneka manusia ukuran asli seperti kata Suking. Boneka, dia lalu melirik ke rak buku di sebelah. Langsung meloncat tinggi ke arah rak itu. Namun berat badannya membuat rak baju tumbang. Bunyi, gedebuk, yang tiba-tiba membuatku kaget setengah mati. Kucing sialan, kamu ngapain lagi sih? Melihat baju-baju berantakan, mataku langsung melotot. Miau. Xiaoxi gak mau kalah. Langsung ngeong dengan nada ketus. Masih ngelawan? Kali ini tidur di luar aja. Aku pura-pura marah dan maju mau nangkep dia. Miau, Xiaoxi kaget. Dan mundur 1 langkah. Di luar banyak anjing liar loh. Hari pertama jadi kucing. Dia selamat cuma karena bisa manjat pohon. Dasar Limo, tadi di UKS baru mulai kelihatan baik hati. Sekarang malah begini ke aku. Benar-benar kejam. Miau gelombang. Aku pun mengangkatnya. Meski tadi cuma menggertak, tapi tetap harus ada sanksi. Kalau tidak, besok dia makin kurang ajar. Lalu aku membawanya ke kamar mandi. Sebagai hukuman, kamu harus dikurung di ruangan gelap. Miau, Xiaoxi menatapku marah. Semua rasa sayangnya langsung hilang. Yang ada cuma pengen gigit aku. Terimalah hukumannya dengan baik. Setelah aku selesai belajar, baru aku keluarin kamu. Miau gelombang, Xiaoxi sekarang benar-benar sedih. Ngeong pun gak berguna. Siapa suruh kamu berulah? Aku cengengesan, lalu menutup pintu kamar mandi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku ulang semua materi dari jam 3 sore. Lalu kututup bukuku. Baru mau buka pintu buat Xiaoxi keluar. Tapi tiba-tiba HP-ku di meja berbunyi. Ternyata pesan dari Lao Song di Kiki berisi deretan angka. Lao Li, cepat gabung grup. Grup apa? Grup umum sekolah. Soalnya kamu lagi heboh banget. Cepat lihat. Aku mengernyit bingung. Aku ngapain emangnya? Bukannya kamu yang gendong si idola sekolah ke UKS dan ngilang sejam. Sekarang semua cowok mau nyulik kamu. Serius separah itu? Aku klik nomor grup itu. Dan berhasil gabung ke grup umum SMA Chengnan. Begitu masuk, aku langsung lihat beberapa foto dari atas. Kayaknya diambil dari lantai atas. Isinya aku lagi gendong Xiaoxi ke UKS. Dan di bawah foto, penuh komentar pedas dari cowok-cowok. Apalagi yang terakhir, semuanya dari anak-anak elit kelas roket. Mereka itu jago belajar banget. Calon masuk kampus top semua. Jadi, mereka benar-benar anggap remeh aku. Bahkan sampai jijik. Aku cengengesan, lalu ngetik di grup. Ngejelek-jelekin orang di belakang. Hebat banget ya, katanya calon elit, yakin segitu jagonya semua.
Grup langsung hening total. Suasana jadi super canggung. Kebongkar ngomongin orang dari belakang. Pasti ada pengkhianat di grup ini. Tapi meski ketahuan sama Limo. Lalu kenapa? Emangnya bisa ubah fakta kalau dia murid gagal? Limo, jangan kira kalau kamu ada di sini kami jadi takut ngomong. Kamu pikir kamu pantas suka Zaosi? Bener banget, kata orang, kodok ngimpi nikahin angsa aja masih mending. Kamu bahkan bukan kodok. Melihat komentar-komentar itu, aku nggak marah, malah tersenyum penuh makna. Gimana kalau kita taruhan? Taruhan apaan? Hari ini semua yang ada di grup ini, ikut semua. Kalau aku bisa kalahin kalian di ujian bulanan kali ini, kalian harus minta maaf secara publik ke aku. Dan panggil aku kakek. Bilang, aku salah. Tapi kalau aku kalah, aku akan langsung keluar dari sekolah. Melihat tantanganku di grup, anak-anak elit kelas roket langsung ketawa ngakak. Limo, kamu pikir kamu layak saingan sama kita? Coba tanya di grup deh. Siapa yang percaya kamu bisa kalahin kami? Bener tuh. Asal ada satu orang yang percaya kamu. Kami setuju taruhan ini. Tapi kalau kamu kalah, orang yang jadi penjaminmu juga harus keluar sekolah bareng kamu. Melihat itu, keningku berkerut. Siapa yang mau percaya aku? Kalaupun ada, apa mereka berani taruhan pakai nasib sekolah? Ini beneran keterlaluan. Tapi saat itu juga, ikon kucing berkacamata muncul di grup dengan wajah malu-malu. Aku yang jadi penjaminnya Limo. Dia pasti bisa. Aku percaya dia. Nama akunnya, kucing dalam sepatu. Level akun grupnya lumayan tinggi. Aku tertegun sejenak, lalu klik profilnya. Ternyata seorang cewek. Aku sendiri gak punya teman cewek dekat di sekolah. Apalagi yang mau bantu aku di situasi kayak gini. Tapi kemunculannya langsung ubah suasana grup. Bukan cuma para pengikut yang tadinya nyinyir. Bahkan murid elit kelas roket pun mendadak diam. Gimana? Boleh kan? Tentu saja boleh. Peringkat 5 paralel pasti punya hak buat jadi penjamin. Tapi emang harus sih? Iya. Zhong Suking. Taruhan ini tuh taruhannya keluar sekolah loh. Kok bisa-bisanya kamu jadi penjaminnya? Anak-anak elit makin gak nyaman. Zhao Xi adalah dewi sekolah. Zhong Suking juga populer banget. Dua sahabat ini dijuluki pasangan jenius Chengnan. Yang satu akrab sama Limo. Yang satu mau taruhan keluar sekolah demi Limo. Ini apaan sih? Kok bisa sedekat itu hubungan mereka? Melihat itu, aku pun tahu siapa dia. Ternyata Zhong Suking yang jadi penjaminku. Padahal hari ini dia sempat ngetawain aku. Katanya peringkat 50 mimpi jadi juara tuh konyol. Mikir sampai situ. Aku keluar dari obrolan grup. Dan kirim permintaan pertemanan ke Zhong Suking. Gak ngangka dia langsung dan kirim pesan. Ada apa? Kenapa bantu aku? Soalnya seru aja. Penasaran juga pengen lihat kemampuanmu. Sampai taruhan keluar sekolah. Keluar sekolah kenapa emangnya? Bapakku kan kepala sekolah SMA Eksperimen 1. Keluar dari Chengnan pun aku tetap bisa ikut ujian nasional. Aku langsung paham. Ternyata begitu alasannya. Tapi bantuanku ada syaratnya. Menang atau kalah, aku harap kamu bisa jelaskan langsung hubunganmu dengan Zhao Xi. Aku gak mau dia kena efek negatif. Oke, aku langsung setuju tanpa ragu. Lalu aku buka grup murid lagi. Kalau udah dijamin sama ketua kelas bahasa Inggris. Ya udah, aku ikut taruhan juga. Melihat daftar nama di grup, senyum kecil muncul di bibirku. Wah, gak ada satupun yang top 10 ya. Tapi masih berani nantang-nantang aku. Luar biasa juga. Gak ada satupun yang top 10. Tapi masih bisa sombong, padahal aku punya ingatan super dan catatan dari si bunga sekolah. Peluang menangku gede banget. Kalau sampai gak masuk top 10 juga, ya keluar sekolah pun aku terima. Tapi saat itu juga, sudut mataku ngelirik ke pojok kanan atas HP. Sudah jam 11 malam. Ternyata aku udah debat 3 jam di grup tadi. Mikir sampai situ. Di bayanganku langsung muncul sepasang mata kucing yang marah dan berkilau. Abis aku. Kucingnya pasti ngamuk. Aku langsung lari keluar kamar. Panik buka pintu kamar mandi. Miao, Zhao Xi menatapku penuh dendam dan amarah. 3 jam. Dikurung 3 jam penuh. Dasar Limo sialan. Begini caramu memperlakukan bunga sekolah. Untung aku gak aktif-aktif amat. Dari kecil udah kalem. Kalau enggak,
3 jam tadi bisa bikin gila. Dasar manusia berhati binatang, suka semena-mena. Xiaoxi, kamu marah ya? Miao, Xiaoxi tetap menatapku dengan marah. Aku nggak sengaja kok, tadi tiba-tiba ada hal darurat. Sambil ngomong, aku buru-buru buka HP. Taruhan. Xiaoxi melihat isi pesan di HP-ku. Langsung bengong. Ternyata hal sebesar ini terjadi di sekolah. Apa ini semua gara-gara aku? Ya udahlah. Asal bukan sengaja lupain aku. Ya, aku maafin. Miao gelombang, Xiaoxi melompat turun dari tutup kloset. Dan keluar kamar mandi dengan gaya jutek. Keesokan paginya, saat aku tiba di sekolah, banyak tatapan langsung tertuju padaku. Kabar tentang taruhan semalam sudah menyebar luas. Hampir semua murid tahu soal itu. Seorang murid bodoh berani menantang kelas elit. Itu taruhan yang konyol banget. Tapi banyak juga yang penasaran. Limo ini mau ngapain sih sebenarnya? Dia mau curang habis-habisan? Atau beneran cari alasan buat keluar sekolah? Tapi apapun itu, gak ada satupun yang percaya aku bisa menang. Padahal kemarin aku udah nyelesain soal tersulit di kelas 2. Tapi tetap aja mereka gak yakin aku bisa tampil bagus di ujian bulanan. Laoli, aku masuk ruang ujian duluan ya. Kamu harus semangat, tenang. Kalau gagal ya tinggal keluar sekolah. Lao Song sampai merinding dengarnya. Kamu jangan-jangan gak punya harapan menang. Cuma pengen keluar sekolah dengan gaya aja. Aku menepuk pundaknya. Tenang. Kalaupun aku kalah, gak akan kalah dari anak-anak elit itu. Tapi aku ingetin kamu ya. Jangan sampai nyontek. Soal taruhan ini. Sekolah udah tahu. Aku yakin mereka bakal kirim guru buat ngawasin kamu ketat. Ya, aku paham. Aku bawa kartu ujian. Dan naik ke lantai 3 dengan langkah pasti. Begitu masuk ruang ujian. Semua wajah asing buatku. Tapi aku memang gak kenal mereka. Sementara mereka jelas tahu aku. Gara-gara taruhan itu. Sekarang aku jadi pusat perhatian. Itu dia Limo. Berani banget ya. Pasti bawa alat curang canggih tuh. Yakin dia bisa nyontek pun enggak. Paling juga cuma cari alasan buat mundur. Aku lewat di antara mereka. Dengar bisik-bisik mereka. Aku cuma bisa geleng kepala. Penempatan ruang ujian SMA Chengnan itu berdasarkan peringkat. Jadi murid jelek bareng murid jelek. Murid pintar bareng murid pintar. Kelas ini pasti isinya murid-murid payah. Hanya orang yang otaknya rusak yang akan menyontek mereka. Saat itu juga, siluet seseorang di depan pintu tiba-tiba menarik perhatian sebagian besar orang. Itu adalah Zhong Suki dari kelas 1. Kenapa dia datang ke sini? Bukankah dia murid unggulan? Bukannya dia tidak seharusnya ada di ruang ujian ini? Kudengar tadi malam dia membela Limo. Gila, satu lagi dewi pelajar. Saat mereka bicara, Zhong Suki membawa segelas teh susu ke hadapanku. Dengan sangat alami, dia meletakkan teh susu itu di mejaku. Teh susunya buat kamu. Aku sedikit terkejut. Kenapa dia memberikannya padaku? Zhong Suki menyilangkan tangan. Tolong kerjakan ujiannya dengan serius nanti. Meskipun mereka bilang aku tak perlu keluar dari sekolah. Tapi aku tetap tidak bisa menanggung malu ini. Aku tahu kalian semua tidak percaya padaku. Tapi aku akan membuat mereka terkejut. Aku benar-benar tak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu. Aku mengangkat tangan dan mengetuk kepalaku sendiri. Zhong Suki terdiam sejenak. Asal kamu jangan dapat nilai paling rendah. Aku sudah puas. Melihat bayangnya meninggalkan ruang kelas. Aku menggoyang-goyangkan teh susu di mejaku. Zhong Suki ini kelihatannya berubah banyak terhadapku. Kenapa ya? Benar-benar tak bisa dimengerti. Saat aku masih bertanya-tanya, satu siluet lagi masuk dari luar pintu. Dan kemunculannya langsung membuat para siswa menahan napas. Si Ratu Kampus, kenapa dia juga datang? Terlihat Xiaoxi muncul di depan pintu kelas. Mengintip ke dalam sebentar. Lalu berjalan anggun masuk ke dalam. Tangannya juga membawa segelas teh susu. Kenapa kamu ke sini? Aku mengangkat kepala dengan wajah bingung menatap Xiaoxi. Xiaoxi mendengus kecil dan mengangkat dagu. Lemparkan langsung teh susu ke mejaku. Lalu langsung pergi. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. Dari masuk sampai keluar. Banyak orang bahkan belum sempat bereaksi. Limo ngurung aku 3 jam di kamar mandi. Kalau bukan karena taruhan itu terkait denganku, aku nggak bakal datang kasih semangat ke kamu. Tapi saat itu wajahku penuh tanda tanya.
Ekspresi ratu kampus ini kenapa menyeramkan banget? Aku bikin dia marah kapan? Jangan-jangan teh susunya beracun? Aku kebingungan menggoyangkan kedua gelas teh susu itu. Dua teh susu ini persis sama. Sama-sama dibeli di gerbang sekolah. Pearlnya pearl. Teh susunya teh susu. Kelihatannya nggak ada masalah. Saat itu juga, aku menemukan secari kertas di gelas teh susu dari Zhao Xi. Tertulis dengan tulisan tangan rapi dan elegan, sebuah kalimat yang sangat kejam. Kalau nggak lulus, kamu mati pasti. Apa-apaan ini? Ratu kampus ngancam aku karena ujian. Padahal kemarin, aku masih antar dia ke UKS buat periksa kakinya loh. Cewek nggak tahu terima kasih ini. Aku bahkan nggak tahu. Dia udah cuci kaki belum? Tapi aku mijetin dia setengah jam. Dia masih berani ngancam aku. Tapi ngomong-ngomong, aroma es krim dari dalam kaus kakinya lumayan enak sih. Aku meletakkan 2 gelas teh susu di depan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku buka yang dari Zhao Xi. Tepat pada saat itu, bel masuk berbunyi tanpa suara. Guru pengawas masuk ke ruang kelas membawa kertas ujian. Semuanya, simpan barang yang nggak ada hubungannya dengan ujian. Ingat ya, jangan coba-coba menyontek. Ketahuan, nilainya 0. Jelas? Mendengar peringatan itu, aku mendongak ke arah papan tulis. Dahi langsung berkerut. Guru pengawas kali ini ternyata guru matematikaku sendiri. Yang kemarin aku bikin marah di kelas. Si ibu menopose itu, gila bener, ternyata omongan Lao Song benar. Sekolah emang udah tahu soal taruhan itu. Sengaja kirim dia buat ngawasin aku. Serius banget amat, cuma murid cupu kayak aku, masa dianggap ancaman. Jangan coba-coba nyontek, selama 2 jam ini aku bakal perhatiin kamu terus. Sedikit aja gerak-gerik aneh, bakal ketahuan. Saat guru matematika membagikan kertas ujian, dia sampai di sampingku, dan mendengus dingin. Terima kasih perhatian Bu Guru. Aku tidak akan menyontek. Aku membuka lembar soal dan melihat dengan saksama. Segera saja semua poin pengetahuan membanjiri pikiranku. Sesi kali ini adalah ujian matematika. Dan tadi malam aku memang belajar matematika. Jadi soal-soal lama seperti ini gampang banget buatku. Dengan ilmu penuh di dada, tanganku menari di atas kertas. Kucing itu berdarah. Masih sibuk lempar dadu demi gambar. Para murid kaget bukan main. Orang ini pasti asal tebak aja. Bisa tahu jawaban pilihan ganda cuma sekali lirik. Guru matematika di dekatku pun mengerutkan kening. Limo cuma ngawur, kan? Pasti nebak doang, ya? Waktu itu dia cuma kebetulan aja bisa koreksi aku. Kalau cuma berusaha sedikit aja, bisa ningkatin nilai belajar. Lalu buat apa masih ada guru? Bel pulang pun akhirnya berbunyi. Mau selesai atau belum? Semua harus kumpulin lembar jawaban. Seluruh peserta ujian berhasil kumpulin jawaban. Sedangkan aku sendiri udah lama selesai. Bahkan sempat tidur sebentar. Semua sudah aku kerjakan. Aku cukup puas dengan performaku kali ini. Setelah menyerahkan jawaban, ada istirahat 20 menit. Aku pun melangkah keluar dari ruang ujian. Menuju taman di depan gedung sekolah. Tempat ini terbuka untuk umum. Banyak siswa datang buat santai. Aku duduk di sudut yang sepi. Lihat sekeliling. Tiba-tiba aku melihat ratu kampus yang anggun. Hari ini dia mengenakan kaos putih dan rok pendek abu-abu. Sedang duduk di tepi kolam melihat hujan. Aku terpana sejenak. Semua orang bilang aku dan Zhao Xi pacaran. Tapi jelas nggak mungkin. Cewek sempurna seperti dia, pintar pula. Pacar kayak apapun bisa dia dapat. Tapi kalau benar dia jadi istriku, lihat aja udah bikin hati tenang. Saat itu juga, Zhao Xi juga sadar. Kalau aku sedang menatapnya, matanya langsung berbinar. Mau nyamperin tuan, ogah. Dia kemarin ngurung aku lama banget. Pokoknya nggak mau. Aku lihat Zhao Xi tiba-tiba marah. Aku bingung melihat Zhao Xi yang tiba-tiba marah. Apa aku pernah berbuat sesuatu yang bikin dia benci? Kenapa dia selalu menatapku seperti mau menggigit? Apa aku harus tanya langsung? Atau mendingan cuekin aja? Sekarang gosip di sekolah udah menyebar kemana-mana. Lebih baik aku dan Zhao Xi jaga jarak aja. Jangan sampai kehidupan damaiku rusak. Tapi karena aku diam saja, hati Zhao Xi malah makin kesal. Aku nggak nyamperin kamu. Kamu juga nggak bisa nyamperin aku. Meskipun kita nggak punya hubungan. Tapi aku udah bawain kamu teh susu, loh.
Ngucap terima kasih aja nggak bisa. Kerjanya cuma menatap, cuma lihat doang. Masih belum puas lihat waktu gendong aku kemarin. Zhao Si kesal, diam-diam ambil batu dan lempar ke arahku. Aku buru-buru buka kaki lebar-lebar. Batu itu hampir kena bagian sensitif. Gila, bidikan si ratu kampus emang jitu banget. Dia pasti sengaja, deh. Niat banget nyasar ke bagian memalukan. Beneran masih cocok disebut Dewi S. Zhao Si mendengus sambil mencibir padaku. Abis itu langsung buang muka. Melihat adegan ini, aku pun balas dengan lemparan batu juga. Tapi sasaranku bukan Zhao Si, melainkan kolam di sebelahnya. Batu jatuh dengan bunyi, plung, ke kolam. Air memercik ke wajah Zhao Si. Kena wajahnya langsung. Dia menatapku tajam penuh dendam. Limo, dasar jorok. Zhao Si mengusap air dari pipinya. Lalu menjulurkan lidah, bikin wajah konyol. Melihat itu aku tertawa kecil. Dia benar-benar berhasil membuatku tertawa. Pada saat yang sama, di lantai 4 seberang taman, Zhong Suki bersandar di jendela, menatap ke bawah. Apa mereka benar-benar nggak ada hubungan? Ternyata adegan saling lempar batu tadi sudah dia lihat semua. Dia teringat kejadian di lapangan waktu itu. Ternyata benar, ya. Begitu mereka berdekatan sedikit, dunia mereka serasa cuma ada satu sama lain. Tapi kenapa di hatiku terasa ada rasa asam yang aneh? Mungkin karena Dewi idolaku terlalu akrab dengan orang lain. Waktu cepat berlalu hingga menjelang malam. Aku bereskan tas sekolahku. Bersiap pulang ke rumah buat istirahat. Baru aja keluar gerbang sekolah. Malah ketemu sosok yang terburu-buru. Bukankah itu Zhao Si? Aku langsung celingak-celinguk. Pastikan gak ada orang di sekitar. Segera aku menghampirinya dan menghadangnya. Hei, Zhao Si. Zhao Si yang mau turun tangga langsung kaget. Dia cuma punya waktu belasan menit sebelum berubah wujud. Kalau nggak buru-buru pergi sekarang, bisa-bisa ketahuan orang lain. Kamu buru-buru banget, mau kemana? Zhao Si langsung teringat waktu dikurung di kamar mandi oleh tuan menjengkelkan itu. Dia terlihat agak panik. Langsung genggam erat pagar tangga. Gigit bibir bawah. Abis lempar batu. Aku cuma mau kabur. Mau enak aja. Jelasin dulu kenapa kamu marah hari ini. Zhao Si mendengus dingin. Balik badan, nggak mau peduli lagi. Masa harus bilang ke dia aku kucing peliharaannya? Apa aku juga harus bilang aku dikurung di kamar mandinya selama 3 jam? Apa aku harus ngaku udah dilihat semuanya sama dia? Nggak, rahasia ini bakal kubawa sampai mati. Melihat dia begitu sombong dan jutek, aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu. Balasannya tetap cuma dengusan dari Zhao Si. Aku garuk kepala. Ya udahlah, biarin. Tapi kamu kan gak suka aku, kan? Begitu dengar itu, bahu Zhao Si langsung gemetar. Ngomong apa sih kamu? Mana mungkin aku suka kamu cuma dalam waktu 3 hari. Kalau udah gak jadi kucing, aku pasti langsung kabur. Kenapa kamu diem aja? Jangan-jangan kamu beneran suka aku? Kamu gak suka aku? Bagus deh kalau gitu. Aku gak sanggup pelihara cewek kayak kamu. Zhao Si menatapku dengan marah. Langsung kabur ke bawah tangga. Nggak sanggup, kamu udah mulai suka juga, tahu. Siapa sih yang tiba-tiba meluk aku sambil dilus-lus? Aku bahkan tahu betapa konyolnya kamu kalau lagi ngorok pas tidur. Brengsek kamu. Zhao Si terus menggerutu. Sambil berlari cepat, hingga akhirnya menghilang di tikungan gang. Sementara aku melangkah santai keluar dari gerbang sekolah. Dan berjalan ke arah yang sama. Begitu sampai di depan rumah, aku langsung melihat si Xiao Si yang sudah menunggu di sana seperti biasa. Kucing kecil sialan ini pulang tepat waktu akhir-akhir ini ya. Sambil ngomong, aku langsung menendang pantat putih saljunya. Meong, Zhao Si terlihat sangat tidak puas. Tapi tetap saja mengikuti masuk ke dalam rumah dengan patuh. Aku taruh tas, lalu menuang segelas air dan meminumnya habis. Setelah itu, aku duduk di sofa ruang tamu. Mungkin karena sebelumnya aku nggak pernah serius ikut ujian. Hari ini benar-benar serius seharian ikut ujian. Rasanya capek banget. Xiao Si, kamu kayaknya makin gendut akhir-akhir ini ya. Gimana kalau kamu masakin aku makan malam? Meong, Zhao Si menatapku dengan tatapan tidak percaya. Gila ya kamu nyuruh kucing kecil buat masak. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Kenapa aku bisa ketemu majikan macam kamu sih?
Dasar kucing pemalas. Disuruh masak aja ogah. Punya majikan sepertiku. Benar-benar sial ya. Aku menghela napas. Dan melangkah ke dapur. Sabtu sore. Aku meregangkan badan di gerbang sekolah. Akhirnya ujian selesai juga. Aku menatap langit biru nan cerah. Hati perlahan jadi tenang. Beberapa hari terakhir ini aku cukup puas dengan performaku. Dan perkiraan nilainya juga lumayan. Kalau dilihat dari hasil itu, kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Harusnya sih nggak bakal terjadi. Kelihatannya kamu puas dengan hasil ujianmu ya? Tiba-tiba Zhong Suki berdiri di belakangku. Menepuk bahuku dengan lembut. Aku menoleh ke belakang dan melihatnya. Ternyata kamu. Zhao Xinya mana? Nggak tahu. Kayaknya langsung pergi buru-buru deh. Dia memang selalu penuh misteri ya? Zhong Suki terdiam sejenak. Begitu kami keluar dari sekolah, kami hampir tidak pernah bersama lagi. Jadi aku nggak terlalu tahu soal itu. Aku tak bisa menahan diri mengusap daguku. Ternyata gadis ini juga dingin terhadap sahabatnya sendiri. Mungkin memang sudah kebiasaannya begitu. Tapi kamu kelihatan tertarik banget sama dia. Nggak kok, cuma tanya-tanya aja. Zhong Suki menggigit bibirnya. Terlihat ragu. Lalu masuk ke dalam mobil BMW perak. Cuma tanya iseng aja ya. Tapi meskipun cuma iseng, itu tetap tentang Zhao Xi. Hal-hal yang sudah jadi kebiasaan pasti nggak salah kan? Pikirannya mulai kacau. Jantung Zhong Suki berdetak keras. Kenapa aku bisa mikir begitu sih? Gila, aku gila. Beneran udah gila. Zhao Xi itu sahabatku. Peduli sama dia itu wajar, kan? Tapi kenapa aku begitu peduli dengan apa yang dipikirin Limo? Di saat yang sama, di depan rumahku, Zhao Xi menatap tangan dan kakinya sendiri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Waktunya berubah bentuk sudah lewat. Tapi dia tidak berubah menjadi kucing. Kok bisa begini? Apa permohonanku udah dicabut? Tapi kalau dicabut harusnya ada alasannya dong. Apa yang beda hari ini dan kemarin? Kenapa kemarin nggak berubah? Tapi hari ini malah berubah? Banyak pertanyaan. Terus bermunculan di benak Zhao Xi. Dia jadi panik. Nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba aku muncul di tangga. Menatapnya dengan tatapan aneh. Itu Zhao Xi kan? Aku nggak salah lihat kan? Tapi dia ngapain berdiri di depan rumahku? Hei, panggilku. Zhao Xi terkejut. Dia langsung berbalik dengan panik. Sial, sial. Majikanku pulang. Tapi aku belum berubah. Dan sekarang berdiri tepat di alas kaki rumahnya. Bikin dia panik dan nggak tahu harus ngapain. Saat itu juga, aku tiba-tiba muncul di lorong tangga. Menatapnya dengan ekspresi heran. Itu Zhao Xi kan? Aku nggak salah lihat kan? Tapi kenapa dia ada di depan rumahku? Hei, panggilku, mengejutkannya. Dia langsung panik dan berbalik. Waduh, gawat. Majikanku pulang, tapi aku belum berubah jadi kucing. Dan aku berdiri tepat di depan pintunya. Aku mendekatinya dan bertanya. Ngapain kamu berdiri di depan rumahku? Aku salah jalan, katanya. Zhao Xi menunduk, pipi merah merona. Aku menatapnya heran. Kamu kan tahu ini rumahku? Kemarin pas hujan kamu kesini juga kan? Masak lupa? Udah dibilang kan? Salah jalan. Zhao Xi menatapku marah dan mendongak. Masuk aja bentar, gimana? Aku sebenarnya cuma basa-basi ngomong begitu. Tapi Zhao Xi langsung mengangguk. Dia beneran mau masuk? Zhao Xi menggigit bibir. Dan bilang ingin masuk. Aku belum terlalu memikirkan maksud, ingin, itu. Tapi tadi aku tanya Zhong Suki. Katanya si ratu sekolah ini nggak punya banyak teman sepulang sekolah. Jadi aku buka pintu. Dan mengundangnya masuk. Tapi kemana si kucing nakal itu hari ini? Aneh juga ya. Biasanya jam segini dia udah pulang. Jangan-jangan lagi main keluyuran di luar. Ah sudahlah. Kan ada tamu di rumah. Nanti aja dipikirin. Di rak sepatu ada sandal. Maksudku, ada sandal baru yang belum dipakai. Dia bisa pakai itu. Tapi saat aku menoleh kembali, Zhao Xi sudah pakai sandalnya. Kaos kaki renda putih itu. Membungkus kaki mungil yang indah itu. Setelah ganti sandal, tampak seperti wanita rumah tangga. Aku langsung melotot. Belum sempat aku bicara. Kenapa kamu tahu ada sandal di lemari sepatu? Tapi Zhao Xi tiba-tiba cemberut. Langsung masuk ruang tamu. Tinggal sendirian. Tapi punya sandal wanita. Pasti cowok ini nggak bener.
Lagi-lagi salahku. Bingung banget rasanya. Diam-diam aku ikut ke ruang tamu. Anak cewek ini sama sekali nggak sungkan. Nggak ngerti siapa yang jadi tuan rumah di sini. Aku tuang segelas air buat dia. Mau minum nggak? Baru aja nuang air. Zhao Xi langsung ambil tatakan dari laci meja. Bener-bener aneh. Kok dia tahu segalanya? Kamu pernah ke rumahku? Aku lihat dia dengan bingung. Bikin aku ragu sama ingatanku sendiri. Dia angkat gelas minum air. Lalu geleng kepala. Dia nggak mau ngomong. Biarin aja nebak sendiri. Gara-gara dikunci di toilet sama dia sih. Belum pernah ke sini. Wah serem juga mikirnya. Jangan-jangan kamu stalker, yang suka intip rumah orang pakai teropong gitu. Belum selesai ngomong. Zhao Xi mendengus manja. Langsung tonjok pundakku pelan. Dia nggak tahu apa itu stalker. Tapi pasti bukan pujian. Dasar limo sialan. Kucingmu belum pulang. Kamu malah ngelantur terus. Aku elus pundakku. Kalau bukan, ya bukan, jangan pukul dong. Zhao Xi melotot lagi ke arahku. Lalu balikkan badan. Waktu terus berjalan. Kami berdua duduk diam di ruang tamu. Suasananya jadi agak canggung. Rumah kecilku belum pernah kedatangan cewek. Siapa sangka hari ini aku malah membawa pulang Dewi sekolah dari sisi selatan kota. Gadis yang membuat begitu banyak pria tergila-gila ini, kini sedang duduk manis memakai sandal rumah. Memegang cangkir teh di tangannya. Menyeruput air perlahan-lahan. Dia tahu di mana letak sandalku. Tahu di mana alas gelas berada. Bahkan tahu di mana remote TV rumahku berada. Dan bisa mengganti saluran tanpa melihat tombolnya. Menekannya dengan lincah sekali. Kalau aku tidak yakin bahwa aku waras, pasti aku akan curiga kalau dia pernah tinggal bersamaku. Tapi itu tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Hanya bisa menganggap ini sebagai hal mistis. Saat itu juga, Zhao Xi tiba-tiba menoleh. Matanya seperti memancarkan cahaya. Lapar. Setelah mengatakan itu, wajahnya sedikit memerah. Tapi ekspresinya sama sekali tidak malu. Jelas-jelas sedang minta makan. Tapi dengan sikap yang sangat wajar. Saat itu aku sempat mengira aku salah dengar. Kamu tadi bilang lapar? Maksudmu aku harus masak makan malam untukmu? Zhao Xi mengangguk pelan dengan wajah sedikit merah. Mendengar jawabannya, aku langsung terdiam. Bukankah gadis ini cuma bertamu? Pemilik rumah belum bilang menjamu. Dia malah minta makan sendiri. Inikah yang disebut dengan pakai tampang buat bayar? Sama sekali tidak dingin. Malah tidak tahu malu. Justru terlihat sangat tidak tahu malu. Zhao Xi menatapku diam-diam. Mata indahnya tampak serius. Dengan serius dia berkata, kalau lapar ya harus makan. Kamu, kan tuan rumah, kan? Tuan rumah harus kasih makan tamu, iya nggak? Aku nyerah deh. Kalau bukan karena ini kunjungan pertamanya, aku pasti sudah usir dia keluar. Dengan pasrah aku berdiri dari sofa. Zhao Xi sambil makan dari nampan. Sambil menonton TV. Saat sedang makan, dia merasa posisinya agak tidak nyaman. Lalu dia menendang sandal rumahnya. Menaruh kaki mungilnya di atas sofa. Benar-benar seperti gadis malas yang sedang bersantai di rumah. Meski begitu, dia tetap cantik luar biasa. Bisa dibilang dia adalah definisi pure and sexy. Kakimu masih sakit nggak? Aku tak tahan dan menatapnya berkali-kali. Lalu akhirnya aku bertanya. Zhao Xi menggeleng pelan. Meletakkan piring kosong di atas meja. Sudah cukup istirahat dan perut pun kenyang. Tiba-tiba, sang dewi sekolah yang duduk di sofa mulai mengantuk. Dia memiringkan kepala pelan-pelan. Lalu bersandar ke bahuku. Meski dia tidak berubah jadi kucing. Tapi kebiasaannya tetap seperti itu. Meski Zhao Xi tahu bahwa dia tidak seharusnya begitu. Tapi dia tak bisa menahan diri untuk dekat dengan Limo. Selama masa mereka bersama, dia merasa sangat bahagia. Dilayani olehnya. Diselimuti oleh kelembutan. Tak perlu belajar piano. Atau menari balet. Cukup mengeong saja. Tempat ini benar-benar seperti surga baginya. Tapi dia tidak tahu kenapa hari ini dia tiba-tiba tidak bisa berubah menjadi kucing lagi. Tak tahu ini hanya sementara atau permanen. Mungkin dia tidak akan bisa jadi Xiao Xi lagi. Jadi hari ini dia hanya ingin bersantai dan menikmati momen terakhir ini. Sambil berpikir, Zhao Xi mengendus pelan dengan hidung mungilnya. Menghirup aroma tubuhnya dengan lembut. Di saat itu tubuhku kaku.
Aku duduk terpaku di sofa seperti orang bodoh. Tak berani bergerak sedikit pun. Apa ini sebenarnya? Aku yang gila, atau dia yang gila? Setelah beberapa saat, Zhao Xi mengganti posisi dan menggesekkan kepalanya di bahuku. Hal ini membuatku makin merasa aku akan gila. Zhao Xi, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Zhao Xi menatapku dengan bingung. Tatapannya polos sekali. Kenapa? Kenapa kamu terlihat sangat akrab denganku? Padahal kita baru kenal 3 hari, kan? Cuma karena aku pinjemin kamu payung, bukan? Enggak tahu. Jangan-jangan kamu salah orang. Kupikir itu penjelasan paling masuk akal. Mungkin dia jatuh cinta sama orang yang mirip denganku. Lalu mengira aku orang itu. Makanya kejadian seperti ini bisa terjadi. Kalau tidak, mana mungkin 2 orang asing bisa berada dalam posisi yang begitu intim. Zhao Xi mengerutkan hidung mungilnya, lalu mengangkat tangan dan meninjuku pelan. Salah orang? Aku sebodoh itu sampai salah orang. Saat itu langit mulai gelap. Rumahku pun makin redup. Hanya tersisa cahaya tipis yang menembus tirai jendela. Dalam suasana malam yang hening dan lembut ini, Zhao Xi perlahan mengangkat pandangannya. Diam-diam melirik Limo sekali lagi. Karena dia tidak bisa berubah jadi kucing. Dia jelas tidak bisa bermalam di sini. Kalau tidak, siapa tahu hal buruk apa yang bisa terjadi. Lagi pula, dia juga harus pulang dan menjelaskan. Karena dia sudah beberapa hari tidak pulang. Ibunya pasti sudah hampir gila mencarinya. Memikirkan hal ini, Zhao Xi berdiri, merapikan bajunya sedikit. Aku pergi dulu. Aku refleks berdiri cepat-cepat, seolah ingin mengusir dia segera. Melihat itu, Zhao Xi langsung mengernyit. Ternyata dia memang sedang menunggu waktu untuk pergi. Dasar brengsek, kalau mau usir ya usir saja. Kamu sama sekali nggak peduli padaku. Baik saat aku jadi manusia, maupun saat aku jadi kucing. Aku sebagai kucing. Bahkan sampai malam begini belum pulang. Kamu pun nggak kelihatan khawatir. Memikirkan itu, Zhao Xi marah-marah sendiri sambil mengganti sepatu. Lalu keluar rumah. Setelah melihat sang dewi sekolah pergi, aku segera ganti jaket dan ikut keluar rumah. Sudah hampir jam 8 malam. Secara logika, Xiao Xi si kucing seharusnya sudah pulang sejak 2 jam lalu. Tapi sampai sekarang si kucing nakal itu belum muncul juga. Hal ini membuatku membayangkan hal-hal mengerikan. Dasar kucing brengsek, kemana kamu pergi? Jadi pemilik kamu tuh benar-benar melelahkan tahu nggak? Di sisi lain, di Boyu Haoting, Zhao Xi akhirnya kembali ke rumah setelah 4 hari pergi. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Di tengah tatapan heran para pelayan. Melihat itu, kepala pelayan buru-buru menyambut. Nona besar, Anda sudah pulang. Ya, ibu ada di mana? Nyonya sedang minum teh di ruang teh. Zhao Xi mengangguk, lalu melangkah masuk ke villa. Di ruang teh saat itu, seorang wanita anggun sedang menyesap teh dengan tenang. Melihat Zhao Xi masuk, wanita itu sedikit mengangkat kepala. Akhirnya tahu pulang juga. Zhao Xi mengangguk. Maaf, Mama, aku tidak seharusnya kabur dari rumah. Sudah terlanjur dilakukan. Minta maaf pun percuma. Wanita itu meletakkan cangkir teh. Wajahnya tampak sedikit marah. Namanya adalah Yu Sujing, ibu dari Zhao Xi, juga wakil ketua asosiasi teh kota Jiangling. Sebagai minuman tradisional timur yang misterius, keuntungan dari bisnis teh sangat besar. Keluarga Zhao bukan hanya kaya di Jiangling, tapi juga terkenal di seluruh negeri. Sejak melahirkan anak perempuan sematawayangnya, Zhao Xi, Yu Sujing mulai mundur dari urusan perusahaan. Ingin sepenuhnya membesarkan putrinya, agar menjadi gadis sempurna yang dikagumi semua orang. Namun siapa sangka putrinya malah kabur dari rumah, dan menghilang selama 4 hari penuh. Hal ini membuatnya sangat marah. Aku tidak ingin dengar permintaan maafmu. Aku hanya ingin tahu kamu pergi kemana selama 4 hari 3 malam ini. Zhao Xi sedikit ragu untuk menjawab, tapi akhirnya berkata dengan suara pelan, aku tinggal di rumah sahabatku beberapa hari. Apa yang Mama lakukan sampai membuatmu tidak puas? Sampai harus kabur dari rumah begitu? Tidak ada, Mama. Aku cuma terlalu lelah. Aku cuma ingin istirahat. Yu Sujing menatapnya dan bertanya. Lelah? Piano? Balet? Lukisan tradisional Tiongkok? Semuanya melelahkan. Kamu tidak bisa bilang ke Mama, kenapa harus menghilang diam-diam? Zhao Xi terdiam cukup lama.
Lalu dengan suara sedih berkata, "Kalau aku bilang, apakah akan berguna?" Mendengar nada sedih putrinya, Yu Sujing memijat pelipisnya, berusaha menahan amarahnya. "Sudahlah, kamu istirahat dulu. Kita bicarakan besok." Setelah Zhao Si pergi, Yu Sujing melambaikan tangan ke arah pintu. Tak lama kemudian, seorang pria berbaju hitam masuk. "Bu, apakah sudah diketahui kemana Nona pergi? Saya sudah mengikuti beberapa hari ini, tapi Nona selalu tiba-tiba menghilang." Yu Sujing mengerutkan dahi, tampak kesal. "Sudahlah, dia sudah pulang. Tak usah diselidiki lebih lanjut." "Dimengerti, Bu. Tapi selama beberapa hari ini, jalur pulang sekolah Nona sangat mirip dengan seorang siswa laki-laki kelas 3 SMA. Tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak." Seorang laki-laki. Yu Sujing terdiam cukup lama. Alisnya mengernyit perlahan. Jangan-jangan Zhao Si kabur dari rumah karena pacaran. Tidak mungkin. Meskipun dia sedang dalam masa pemberontakan, tapi dia tidak mungkin melakukan hal sejauh itu. Itu anakku. Sebagai ibunya, aku percaya padanya. Cukup sampai sini. Jangan ikuti dia lagi. Nanti ketahuan, tidak baik. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Pria berbaju hitam itu membungkuk, lalu keluar dari ruang teh. Di saat yang sama, Zhao Si sudah sampai di lantai 2 villa. Begitu masuk kamar, dia langsung menghela napas lega. Jantungnya berdegup kencang. Tidak menyangka ibunya tidak menyelidiki lebih jauh soal dia kabur. Apakah ibunya benar-benar percaya alasan yang ia buat? Ini harus segera aku beritahu ke Zhong Suki. Kalau sampai ibuku menelepon dia untuk memastikan, pasti akan ketahuan. Jadi aku buru-buru cari Zhong Suki lewat Kiki. "Kiki, aku mau minta tolong sesuatu." "Apa tuh?" "Kalau mamaku nelepon nanya aku di mana beberapa hari ini, bilang aja aku nginep di rumahmu." Sinyal langsung nyambung ke sisi lain. Zhong Suki langsung kaget. Dia nggak bodoh. Dari satu kalimat Zhao Si saja, dia langsung paham maksudnya. "Kamu kabur dari rumah? 4 hari lamanya? Ya ampun. Di luar sana bahaya banget loh. Kamu cewek, loh, dan kamu hilang sampai 4 hari. Zhao Si menggigit bibirnya. "Pokoknya tempatnya aman kok. Yang penting kamu ingat aja ya." "Oh ya, kamu tahu soal Limo gak?" "Limo kenapa emang? Kamu gak lihat grup umum? Grup Kota Selatan itu loh. Yang semester lalu aku masukin kamu ke sana. Ada apa sih sebenarnya? Masih soal taruhan itu ya?" Bukan. Kamu lihat sendiri aja." Zhao Si merasa aneh banget, tapi tetap membuka grup chat yang sudah lama dia bisukan. Begitu masuk ke grup, hal pertama yang terlihat adalah sebuah foto. Itu adalah foto seekor kucing. Bulu putih bersih, bagaikan salju pertama musim dingin. Kucing itu mengangkat kepala dengan anggun. Matanya seperti galaksi yang bersinar. Zhao Si terpaku sejenak. Bukankah itu aku? Apa yang terjadi sih ini?" Dia melihat ke bawah, ke riwayat obrolan grup. "Teman-teman, kucingku hilang. Foto di atas itu kucingku. Tolong yang tinggal di sekitar sekolah bantu cari ya. Kucing ini sangat penting buatku. Di atas itu adalah fotonya. Mohon teman-teman yang tinggal dekat sekolah bantu memperhatikan. Kucing ini sangat penting bagiku. Dia adalah teman yang tidak bisa aku kehilangan. Aku mohon, tolong bantu aku." Cantik. Wajahnya penuh dengan kepanikan. Saat ini dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Bimo sedang mencariku ke seluruh tempat. Dan melihat dari waktu foto itu dikirim. Dia mencariku sejak aku pergi. Apakah dia bahkan belum makan malam? Apakah dia benar-benar sebegitu pedulinya padaku? Zhao Si menengadah melihat jam dinding. Sekarang sudah larut malam. Apakah dia masih ingin pergi lebih jauh untuk mencari? Itu hanyalah kucing yang baru saja bertemu. Apakah benar-benar sebegitu penting baginya? Saat memikirkan itu, Zhao Si perlahan berbaring di tempat tidur. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Ternyata dia begitu ingin aku pergi, agar bisa mencari kucing itu. Dia tidak pernah melupakan Xiao Si dan selalu menyimpanku di hatinya. Perasaan dihargai seperti ini. Sepertinya aku belum pernah merasakannya. Tapi sekarang bagaimana ini? Aku tidak bisa berubah menjadi Xiao Si lagi. Bagaimana menyelesaikan ini? Tak mungkin hanya melihat dia mencari semalaman kan? Dipikir-pikir, dia merasa hanya ada satu cara sekarang. Lalu dia mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Limo.
Kucingmu ada padaku. Namun yang tidak dia duga adalah, begitu aku menerima pesannya, tanpa pikir panjang langsung ku buka panggilan video. Melihat ini, Zhao Xi langsung panik. Kenapa panggilan video sih? Dia buru-buru merapikan rambutnya, lalu meluruskan boneka di sisi ranjang. Baru setelah itu dengan hati-hati menekan tombol jawab. Dan begitu tersambung, wajahnya langsung merona merah. Melihat wajahnya yang polos di layar, aku langsung merasa lega. Syukurlah, kucingnya memang ada di tempatmu ya. Zhao Xi mengangguk, lalu mengangkat tangan membuat gestur cakar kucing. Kucing ini kakinya pendek sekali. Bagaimana bisa dia sampai ke tempatmu? Zhao Xi melotot padaku dengan tajam. Kamulah yang berkaki pendek. Aku merasa bingung. Aku maksudnya kucingku. Kenapa kamu marah? Zhao Xi tidak menjawab. Dia hanya terus menatapku. Walau pencahayaan malam tidak cukup terang, tapi setiap kali aku melewati lampu jalan, dia selalu bisa melihat keringat di dahiku yang berkilauan. Dia benar-benar cemas. Sedang mencariku. Takut kehilangan kucingku. Tunjukkan padaku. Dia sudah tidur. Aku berpikir sebentar. Merasa Zhao Xi tidak mungkin bohong padaku. Sepertinya si kucing nakal itu memang ada di tempatnya. Dua makhluk tsundere ini akhirnya bertemu. Takdir ini benar-benar ajaib. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Tolong bantu rawat dulu ya. Besok sore aku akan menjemputnya. Begitu sampai rumah pukul 12 malam. Aku langsung masuk dapur untuk masak. Zhao Xi hanya menatapku dengan bingung. Aku terlalu panik tadi. Belum makan malam. Sekarang lapar banget. Aku mengaduk sendok sambil berkata. Zhao Xi menggigit bibir tipisnya. Kelihatannya enak. Aku tersenyum bangga. Setelah nasi goreng panas matang, aku membawanya ke depan kamera. Tadi aku bukan sengaja mengusirmu. Aku hanya ingin mencari kucingku. Kamu tahu itu kan? Zhao Xi mengangguk. Jadi kalau kamu ada kesempatan main lagi, aku akan menyambutmu dengan baik. Sebagai permintaan maaf, pipi Zhao Xi memerah. Apakah aku harus datang lagi sebagai manusia? Ternyata si cowok ini cukup jago dalam mengajak cewek ke rumah. Dia duduk di sofa. Tuan Putri, aku mau makan. Kututup dulu ya, jangan tutup. Mendengar itu, aku tertegun sejenak. Apa maksudnya, jangan tutup? Tengah malam begini nonton orang makan, melatih pengendalian diri. Si ratu kampus ini benar-benar tangguh. Kedirinya sendiri juga galak. Aku mengambil cangkir dari lemari, menopang ponsel, lalu mulai menyendok nasi goreng, dan menyantapnya dengan lahap. Ratu kampus ini benar-benar dingin. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya menatapku saja. Setelah lama menatap, dia tiba-tiba menutup mulut mungilnya. Dan menguap. Kalau ngantuk ya tidur saja. Selamat malam. Dia tutup video call. Aku terbaring di ranjang bengong. Tadi saat video call dengan Zhao Xi, kenapa rasanya seperti Xiao Xi masih ada ya? Sementara itu, di Bo Yu Hao Ting, Zhao Xi menendang lepas sandal. Diam-diam masuk ke dalam selimut. Bagaimana ini? Besok sore dia mau datang jemput kucing. Tapi aku harus cari kucing dari mana? Ternyata satu kebohongan. Harus ditutup dengan banyak kebohongan lagi. Keesokan paginya, aku keluar dari rumah, menuju Pet World di sisi barat kota. Itu adalah pusat perbelanjaan hewan yang sangat besar. Semua perlengkapan hewan ada di sana. Untuk berjaga-jaga kalau si kucing nakal hilang lagi, aku memutuskan beli lonceng pelacak. Tapi tak kusangka, Zhao Xi juga datang ke tempat itu. Tadi malam setelah berpikir keras, dia memutuskan cari kucing pengganti yang mirip. Sebagai pusat hewan terbesar di kota Jiangling, tempat ini punya banyak jenis kucing. Makanya dia datang pagi-pagi, dan mencari di rak-rak kucing. Wujud kucing yang menjadi wujud Zhao Xi adalah ragdoll putih murni. Sebagai salah satu ras kucing paling populer, ragdoll cukup banyak di pasaran. Tapi yang benar-benar putih bersih, tanpa sedikit pun warna lain, sulit ditemukan. Matanya sampai lelah melihat. Akhirnya dia menemukan dua yang mirip. Tapi masalahnya, satu kucing terlihat lesu dan malas. Tidak ada karisma sama sekali. Yang satunya malah lebih parah. Ternyata kucing jantan. Pasti tidak bisa dipilih. Si Limo mesum itu selalu kepikiran buat mengelus-elus. Kalau pakai kucing jantan pasti cepat ketahuan. Tapi kucing yang lesu itu tidak punya aura agung. Dan ukurannya juga lebih kecil dari Xiao Xi versi asli.
Harus bagaimana ini? Sementara dia terus melihat-lihat, semua mata di toko mulai tertuju padanya. Benar-benar gambaran sempurna gadis dan kucing. Pemandangan seindah ini bahkan anime pun kalah. Beberapa pria di toko pun mulai bergerak. Nona beli kucing ya? Saya kenal banget dengan kucing loh. Mau bareng pilih? Atau tukeran WeChat aja? Nanti kalau ada pertanyaan soal kucing, tinggal tanya saya. Sementara itu, aku yang sedang cari lonceng pelacak, kebetulan lewat area kucing. Dan langsung melihat Zhao Xi dikelilingi orang. Xiao Xi, kenapa dia bisa ada di sini? Oh iya, Xiao Xi sekarang tinggal di rumahnya. Mungkin dia datang beli makanan atau perlengkapan. Saat ini Zhao Xi sedang serius mencari kucing. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Dia tidak suka diikuti orang. Apalagi pria. Para pria yang mendekat itu sangat mengganggu. Kemanapun dia pergi, mereka ikut. Rasa kesalnya mulai memuncak. Tatapannya mulai terlihat dingin. Saat itu juga, aku melambaikan tangan ke arahnya. Zhao Xi di tengah kerumunan. Begitu mendengar namanya dipanggil, langsung menoleh ke atas. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar. Kenapa Li Mo bisa muncul tiba-tiba di sini? Di bawah tatapan terkejut orang-orang, Zhao Xi melewati rak, dan langsung menghampiriku. Kemudian memegang ujung bajuku, lalu bersembunyi di belakangku. Aku melihat ke arah ratu kampus. Lalu melihat para pria itu. Ternyata dia sedang diganggu. Tapi itu wajar sih. Siapa yang tidak tergoda lihat gadis seperti ini? Tenang saja. Aku temani kamu. Zhao Xi terlihat senang. Langsung menarik ujung bajuku menjauh dari zona kucing. Saat ini dia benar-benar lupa tujuan datang ke sini. Soal kucing putih salju. Soal pengganti. Bodoh amat. Ternyata dia sudah punya pacar. Sungguh menyia-nyiakan berkah. Cowok ini beruntung banget. Bisa dapetin cewek secantik ini. Para pria di toko langsung patah hati. Wajah mereka penuh rasa iri dan benci. Keluar dari zona kucing. Aku langsung ajak Zhao Xi keliling toko. Tangan putih Zhao Xi terus memegangi ujung bajuku. Seperti takut ditinggal. Zona lonceng ada di sana. Ayo kita ke sana lihat. Zhao Xi mengangguk. Oke, Xiao Xi pasti berisik banget di rumahmu ya? Kucing kecil itu memang suka bikin repot. Dengar kalimat itu, jantung kecil Xiao Xi langsung terasa berhenti berdetak. Abis sudah, terlalu fokus lihat Li Mo. Lupa total beli kucing. Lalu nanti siang mau kasih apa ke dia? Kalau dia tahu aku bohong pasti bakal marah. Melihat wajah Zhao Xi yang canggung, aku juga berubah ekspresi. Jangan-jangan dia mulai curiga gara-gara nama Xiao Xi. Jangan salah paham ya. Nama kucingku memang Xiao Xi. Murni kebetulan kok. Bukan karena aku punya perasaan ke kamu. Aku gak akan mikir kamu itu kucingku. Terus dipeluk-peluk gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Zhao Xi langsung memerah. Langsung memukul pundakku pelan-pelan. Dasar mesum. Pasti kamu memang mikir begitu kan? Kalau aku tidak salah lihat. Tadi saat kamu ngomong. Matamu sampai berbinar. Setelah beli lonceng pelacak. Aku ingin belikan dia aksesoris tambahan. Lalu aku ajak Zhao Xi ke toko aksesori hewan. Cowok sih biasanya nggak terlalu tertarik sama aksesori. Tapi begitu aku lihat hiasan telinga kucing warna hitam. Aku terdiam. Kalau Zhao Xi pakai ini pasti lucu banget. Entah kenapa aku langsung berbalik. Dan memakaikan ke kepala Zhao Xi. Zhao Xi sedikit memiringkan kepala. Melihat ke cermin di depan. Baru sadar apa yang aku lakukan. Wajahnya langsung merah padam. Dia mendengus manja. Lalu memukul dadaku pelan. Melihat reaksinya, aku senyum lebar. Lucu banget sih. Gimana kalau dipakai aja? Kupersembahkan buat kamu. Zhao Xi memalingkan wajah. Tapi dia tidak melepaskan penjepit rambut itu. Dia memang seperti kucing. Melihat dia setuju diam-diam. Aku makin tergoda. Lalu aku ambil juga lonceng kalung emas kecil. Ini juga. Mau gak? Zhao Xi mendengus manja, mengangkat dagu. Pura-pura cuek, tapi pipinya yang merah sudah menunjukkan isi hatinya. Jadi aku juga gak basa-basi. Mengangkat kalung lonceng itu. Lalu melingkarkan ke lehernya. Selain saat jadi kucing. Ini pertama kalinya Zhao Xi begitu dekat dengan cowok. Tinggi badan yang pas membuat dagunya nyaris ke dadaku. Napasnya jadi kacau. Dia menggigit bibir tipisnya, erat-erat.
Tapi aku juga sama gugupnya. Saat pasang kalung itu, jariku beberapa kali menyentuh leher halusnya. Tanganku mulai gemetaran. Lama banget baru berhasil dipasang. Saat itu posisi kami sangat dekat, seperti sedang berpelukan. Sudah selesai, kataku sambil menarik napas. Saat ini, kami benar-benar berdiri sangat dekat, seolah sedang saling berpelukan. Sudah selesai dipasang. Aku melihat Zhao Xi yang sudah berdandan. Tak tahan menelan ludah diam-diam. Hari ini Zhao Xi memakai seragam rok hitam, dipadu dengan telinga kucing imut dan lonceng emas kecil. Super imut banget. Merasa tatapanku aneh. Zhao Xi buru-buru menunduk. Wajahnya penuh rasa malu. Udah jangan lihat lagi. Kita belum bayar ini. Aku pun buru-buru sadar. Langsung memalingkan pandangan dengan malu. Tapi saat menoleh ke samping, aku malah melihat barang yang bikin aku terkejut. Itu adalah ekor kucing warna hitam. Astaga, ini toko macam apa sih? Kenapa ada barang kayak begini? Setengah jam kemudian, aku dan Zhao Xi sampai di kasir untuk membayar. Tapi saat aku lihat ke keranjang belanja, ada ekor kucing hitam itu. Wajahku langsung memerah. Aku sendiri juga gak ngerti kenapa aku membelinya. Apa aku berharap Zhao Xi bakal pakai itu buatku lihat? Tapi membayangkannya saja sudah bikin deg-degan. Tiba-tiba, kasir cewek itu menatap ke arahku. Tangannya memegang lonceng pelacak. Maaf Pak, katanya. Lonceng pelacak ini perlu didaftarkan identitasnya di lantai 3. Aku terkejut. Beli barang kayak begini aja harus pakai ID. Kasir itu tampak minta maaf. Karena ini menyangkut privasi. Kami juga gak tahu pasti barang ini dipakai untuk hewan atau bukan. Jadi perlu verifikasi identitas. Oh, begitu ya, kataku sambil mengangguk. Lalu aku menarik Zhao Xi ke area istirahat. Zhao Xi tidak tahu bahwa lonceng itu bisa melacak posisi. Dia masih bingung kenapa lonceng biasa bisa terkait privasi. Tiba-tiba aku membungkuk mendekat ke wajahnya. Aku ke lantai atas sebentar buat registrasi ya. Kamu tunggu di sini yang manis ya. Zhao Xi terkejut karena aku tiba-tiba mendekat. Tapi dia tetap mengangguk pelan dengan pipi memerah. Melihat dia sepatuh itu, aku langsung senyum lebar. Lalu naik ke lantai 3 untuk registrasi. Zhao Xi melihat bayanganku menghilang di lift. Lalu tiba-tiba menoleh ke arah ekor kucing itu. Ekor ini gimana cara makainya sih? Dia penasaran dan mengambil ekor itu. Tapi kemudian matanya melebar kaget. Dan wajahnya langsung memerah seperti ketel air mendidih. Benar-benar keluar uap. Oh my god, ekor kucing ini ternyata colokan. Dasar mesum, otakmu isinya apa sih? Grur. Sementara itu, sahabat baik Zhao Xi, Zhong Suki, juga datang ke zona kucing. Saat itu dia sedang mainan ponsel. Matanya sibuk mencari limo di antara rak-rak kucing. Dia kira-kira suka kucing seperti apa ya? Mungkin yang kalem atau yang imut. Namanya juga cowok, pasti suka hal-hal lucu. Zhong Suki berpikir serius. Wajahnya mulai memerah malu sendiri. Semalam dia menyaksikan seluruh pencarian kucing limo di grup. Walaupun tidak komentar apa-apa, tapi dia mengikuti perkembangan dari awal sampai akhir. Tapi setelah pukul 10 malam, tidak ada kabar dari Limo lagi. Dia yakin Limo belum menemukan kucingnya. Jadi dia putuskan beli satu kucing buat dikasih ke Limo. Sebenarnya Zhong Suki sempat ragu mau datang. Toh hubungan mereka juga tidak sedekat itu. Kenapa juga dia sampai mau beli kucing buat cowok itu? Paling cuma pernah ngobrol beberapa kali. Pernah jalan-jalan di taman bareng. Tapi kenapa ya? Setiap kali teringat wajah Limo yang kehilangan kucing. Hatinya jadi sedih. Beberapa hari ini, pikirannya terus terisi wajah cowok itu. Bayangannya tidak pernah hilang. Setelah dipikir-pikir, Zhong Suki menyimpulkan bahwa itu karena dia orang yang baik hati. Memikirkan hal itu, wajahnya langsung tersenyum manis seperti gadis tetangga sebelah. Dan saat itu juga, dia melihat aku turun dari lantai atas lewat eskalator. Kok dia ada di sini? Mata Zhong Suki langsung berbinar. Dia langsung berjalan mengejarku. Tapi saat hendak memanggil namaku, dia tiba-tiba melihat ada seorang gadis duduk di bangku, Zhao Xi. Ternyata mereka datang bareng. Melihat pemandangan itu, Zhong Suki menurunkan tangan yang tadinya ingin melambaikan salam. Tak tahan menggigit bibir mungilnya. Apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Hari libur begini, kenapa aku tidak santai di rumah saja? Ngapain datang ke sini? Kucing dia hilang?
Apa hubungannya denganku? Aku bahkan tidak terlalu kenal dia. Sementara itu aku yang baru selesai membayar, menenteng kantong belanja, dan menarik lengan baju Zaoxi. Bersempit-sempitan keluar dari toko hewan peliharaan yang padat. Aku mengelap keringat, menoleh ke Zaoxi yang tampak linglung karena berdesakan. Kamu mau pulang sekarang? Atau mau makan bareng aku? Zaoxi yang tadinya masih agak pusing langsung semangat begitu dengar kata, makan. Bersemangat banget. Aku mau makan daging. Aku tersenyum. Membawanya ke restoran barbecue favoritku. Di sana pasti bisa memuaskan selera si gadis pencinta daging ini. Sementara itu Zaoxi sedang berpikir bagaimana caranya bilang padaku. Tentang Xiaoxi. Dia nggak punya kucing untuk diberikan padaku. Karena kucing itu sebenarnya dirinya sendiri. Lalu dia memikirkan alasan yang cukup masuk akal. Kamu bilang kamu sangat suka Xiaoxi. Mau merawatnya beberapa hari lagi di rumah. Di restoran barbecue kami duduk berhadapan. Sambil memanggang daging di atas panggangan. Aku bertanya balik pada Zaoxi. Zaoxi mengangguk. Tapi ada kepanikan di matanya. Dia nggak tahu apakah aku akan percaya alasan itu. Tapi yang penting hari ini jangan sampai aku datang untuk ambil. Xiaoxi. Boleh-boleh saja sih. Tapi kucing nakal itu juga nggak begitu menggemaskan kan. Mendengar itu. Zaoxi langsung menatapku tajam. Dalam hatinya ngomel. Apa maksudnya si Limo ini? Jelas-jelas aku itu menggemaskan banget. Ngerti nggak? Melihat reaksinya, aku tertawa canggung. Kalau kamu mau pelihara ya silakan saja. Tapi aku boleh ke rumahmu buat lihat dia kan? Ke rumahku? Begitu dengar 3 kata itu, Zaoxi langsung menggeleng keras. Nggak boleh, soal kabur dari rumah. Udah susah payah disembunyikan. Kalau sampai mama salah paham aku pacaran. Abis aku. Melihat dia menggeleng. Aku diam-diam meletakkan penjepit. Kupikir setelah semua yang kami lalui bersama, setidaknya kami bisa dianggap teman. Tapi penolakannya tadi membuatku sadar, mungkin aku salah paham. Mungkin di hati Zaoxi, aku nggak beda dengan orang lain. Ditolak itu hal yang wajar. Sambil berpikir aku membalikkan daging di atas panggangan. Zaoxi malah fokus menatap Samchan yang mengeluarkan suara desis. Air liurnya mulai keluar. Sudah matang nih. Coba deh. Hati-hati panas. Zaoxi mengangguk. Mengambil sepotong daging dengan sumpit. Dan memasukkannya ke dalam mulut. Terdengar suara kunyahan yang lahap. Dia mengeluarkan suara kenikmatan. Enak banget. Dia gadis kecil yang sangat suka makan daging. Bukan tanpa alasan. Tapi karena ibunya sangat ketat mengontrol berat badannya. Kata ibunya, putri bangsawan harus punya tubuh terbaik. Walaupun aku gemas lihat dia begitu. Tapi aku tetap penasaran. Kamu jarang jalan sendiri ya? Zaoxi mengangguk. Lalu menjepit sepotong daging berlemak besar ke mangkukku. Kayaknya kita berdua benar-benar kebalikan. Kamu diatur ketat. Aku malah nggak ada yang ngatur. Tapi aku lumayan suka hidup begini. Setidaknya bebas. Toh akhirnya orang juga harus hidup mandiri, kan? Zaoxi sangat setuju dan mengangguk. Karena dia mendambakan kebebasan, dia pun berubah jadi kucing dan bersembunyi di rumahku. Hanya saja aku tidak tahu. Aku tiba-tiba menatap Zaoxi. Oh iya, kamu sudah putuskan mau masuk universitas mana? Zaoxi berpikir sebentar. Lalu menggeleng. Walaupun dia sudah susah payah membujuk ibunya agar tidak sekolah di luar negeri. Tapi walau kuliah di dalam negeri, ibunya pasti tetap akan ikut campur. Mungkin pendapatnya sendiri sama sekali nggak penting. Kalau kamu sendiri, aku agak kaget. Aku juga belum tahu. Soalnya dulu nilainya jelek banget. Jadi nggak pernah kepikiran, palingan ya kerja di pabrik. Ngebor baut gitu. Bareng aja, Zaoxi bersuara genit. Menolak sambil malu-malu. Tapi sebenarnya aku sudah dengar jelas. Cuma, bareng apa ya? Kuliah bareng? Kalau dulu sih, aku nggak akan pernah berani bayangin hal ini. Tapi sekarang sudah punya daya ingat super. Mungkin bisa dicoba. Zaoxi melihat aku bengong terus. Langsung menjepit banyak daging ke piringku. Lalu menatapku dengan mata bulat bening. Kamu takut aku nggak kenyang ya? Aku tersenyum kecut. Mengambil daging panggang dan memakannya. Melihat itu, Zaoxi langsung tersenyum bahagia. Hari ini dia benar-benar bahagia. Karena Limo ngasih dia hadiah. Selain dari Zongsuki, ini pertama kalinya dia dapat hadiah dari teman. Meski isinya bikin pipi panas dan jantung deg-degan, ekor
Setelah makan selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Cuaca mulai mendung. Awan gelap tampak siap membawa hujan lebat. Kami berjalan ke halte bus di pinggir jalan. Lalu saling mengucapkan selamat tinggal. Jaga baik-baik hadiahnya ya. Jangan sampai ketinggalan di bus. Sambil bicara aku memasukkan lonceng pelacak ke sakuku. Dan menyerahkan telinga kucing, lonceng, dan ekor sisanya padanya. Zhao Xi menerima kantong hadiah. Pipi memerah dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah naik bus, dia duduk di pojok yang tersembunyi. Memeluk erat kantong belanja. Menutupi sepenuhnya dengan tangan. Takut banget kalau ada yang lihat. Barang ini harus disembunyikan baik-baik. Kalau sampai ibunya lihat, tamat sudah. Terutama ekor yang bisa dipakai itu. Kalau ketahuan, pasti bakal meledak kayak gunung berapi. Pukul 4 sore. Gerimis pun turun tepat waktu. Aku juga naik bus pulang ke rumah dengan lancar. Setelah meletakkan lonceng di kamar tidur, aku membawa cangkir teh. Bersantai di sofa. Kucing nakal itu nggak apa-apa. Malah jalan-jalan bareng si gadis cantik. Susah untuk nggak senang. Aku tersenyum tipis. Menyesap teh hangat. Hari Senin nanti, sekolah akan umumkan hasil ujian. Sebagai orang yang ikut ujian sendiri, aku sudah bisa kira-kira hasilnya. Dari semua pelajaran, bagian yang paling banyak kehilangan poin adalah listening bahasa Inggris. Padahal aku udah hafal semua kosakata dan pola kalimat, tapi belum pernah latihan speaking. Makanya bagian listening kali ini kebanyakan aku asal jawab. Tapi walaupun bagian itu parah, aku tetap yakin bisa kalahin beberapa siswa unggulan. Jadi, keluar dari sekolah itu jelas bukan pilihan. Saat aku lagi berpikir pelan-pelan, ponselku tiba-tiba menyala. Kulihat layarnya. Ternyata dari Zhong Suki. Pesan dari gadis itu. Limo, kucingmu sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Terima kasih sudah peduli. Wah, beruntung banget. Di mana nemunya? Ditemuin sama Zhao Xi, dibawa pulang ke rumahnya. Kucingnya sampai ke ujung kota utara. Benar-benar merepotkan. Yang penting sudah ketemu. Selamat ya. Aku balas, terima kasih. Lalu mengakhiri percakapan. Sementara itu, di dalam kamar Zhong Suki, dia berbaring di tempat tidur. Pelan-pelan menaruh ponsel di dadanya. Sejak pulang dari toko hewan, entah kenapa dia merasa nggak enak hati. Dia juga nggak tahu kenapa perasaannya jadi aneh. Tapi dia tetap ingin tanya, kenapa Limo bisa bareng sama Zhao Xi? Untuk nanya itu aja, dia sudah galau setengah jam di kamar. Sekarang sudah dapat jawaban. Hatinya langsung terasa lebih ringan. Ternyata karena Zhao Xi yang menemukan kucingnya. Makanya mereka berdua ke pasar hewan bersama. Mereka ternyata tidak diam-diam pacaran seperti yang dia pikir. Tapi kenapa rasanya seperti baru tersadar? Zhong Suki merasa pikirannya kacau. Dan makin gak ngerti dirinya sendiri. Awalnya dia mendekati Limo demi Zhao Xi. Zhao Xi itu sahabatnya yang paling dekat, juga orang yang dia kagumi. Padahal dia awalnya sangat meremehkan anak nakal, takut sahabatnya terjerumus. Tapi sejak kejadian di taman kota, dia sadar ternyata dia nggak benar-benar kenal Limo. Orangnya beda dengan yang dia bayangkan. Senyuman Limo pada kucing liar hangat seperti matahari. Sejak itu Zhong Suki mulai memperhatikan Limo. Tapi itu wajar kan? Cuma bentuk perhatian antar teman aja. Bukan begitu. Pikirannya itu membuatnya tersenyum ceria. Dia lalu berlari keluar kamar dengan sandal. Ma, aku mau makan. Lapar nih. Barusan katanya bad mood. Nggak mau makan. Sekarang udah baikan. Makanya jadi lapar. Zhong Mama melihat anaknya merasa ada yang aneh. Lalu insting seorang wanita mulai bekerja. Jangan-jangan, anak ini pacaran diam-diam di tahun terakhir SMA. Di saat bersamaan, Zhao Xi juga pulang ke villa di Boyu Hauting. Tapi kali ini dia pulang dengan cara mencurigakan. Karena kantong belanjanya berisi barang-barang yang bikin wajah memerah. Ibunya selalu mendidiknya jadi gadis bangsawan. Kalau sampai ketahuan dia punya telinga kucing, lonceng kecil dan ekor kucing, bisa-bisa dia diusir dari rumah. Bahkan sekampung bisa tahu. Tapi ini hadiah dari kakak tuannya. Nggak mungkin dibuang. Selama bisa diam-diam masuk kamar dan sembunyikan semuanya, pasti aman. Tapi baru masuk pintu, tiba-tiba muncul si kepala pelayan, bikin Zhao Xi kaget setengah mati. Nona muda, Anda sudah pulang? Ah iya, baru aja.
Ibu Anda sedang keluar minum teh sore. Kalau gitu aku langsung ke kamar ya. Mendengar ibunya nggak ada, Zhao Si langsung lega banget. Nona muda, perlu saya bawakan teh? Nggak usah. Aku mau mengasingkan diri. Zhao Si berlari ke atas sambil menolak tawaran si pelayan. Mengasingkan diri, untuk apa coba? Nona muda ini makin aneh aja. Pelayan itu menggelengkan kepala, lalu berjalan ke kebun belakang. Begitu Zhao Si masuk kamarnya, dia langsung kunci pintu rapat-rapat, kemudian melompat ke tempat tidur. Pantat kecilnya sampai memantul di kasur. Hari ini dia sangat bahagia, karena bisa jalan bareng Limo ke toko hewan, makan barbek. Dia bahkan pakai telinga kucing, dan lonceng kecil. Hari ini benar-benar hari paling bahagia sepanjang hidupnya. Oh iya, harus coba pakai ekornya juga. Begitu terpikir soal itu, pipi Zhao Si langsung memerah. Dia segera melompat turun dari tempat tidur, menutup semua tirai jendela rapat-rapat. Pertama dia pasang telinga kucing dan menggelengkan kepala, lalu menggantung lonceng kecil di lehernya, menatap lama ke cermin. Sepertinya yang Limo bilang memang benar. Meski kelihatannya aneh, tapi memang kelihatan imut banget. Dan juga, soal ekornya itu, begitu membayangkan cara pakainya, wajah Zhao Si langsung merah merona. Kalau sebelum kenal Limo, dia pasti nggak akan pernah mau pakai barang beginian. Gadis macam apa sih yang mau pakai ini? Pasti gadis yang nggak bener. Tapi sejak jadi kucing milik Limo, dia jadi cenderung nurut keinginan Limo. Jadi baju yang dia beli untuknya, dia pun ingin coba pakai. Setelah sibuk cukup lama, Zhao Si akhirnya berhasil pasang ekornya dan berdiri di depan cermin. Melihat bayangannya cukup lama. Astaga, ini aneh banget. Si Limo ini beneran mau lihat hal kayak gini? Nggak boleh. Dia nggak boleh lihat ini. Kalau sampai dia lihat, aku nggak akan punya muka lagi buat ketemu dia. Kenapa sih cowok itu bisa segitu anehnya? Zhao Si terus menggeleng-gelengkan kepala. Tapi saat terpikir sesuatu, dia tiba-tiba menggigit bibir. Ibunya selalu ada di rumah. Dia pasti nggak akan berani pakai ini untuk kedua kalinya. Jadi mendingan difoto aja sebagai kenang-kenangan. Zhao Si dengan wajah merah memotret dirinya di depan cermin. Tanpa sadar langsung mengirimkannya ke Limo. Saat aku melihat pesan dari Zhao Si, mataku langsung membelalak.